menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hingga saat ini kami telah berkolaborasi dengan 11 lembaga nasional dan internasional, 12 kerjasama strategis bersama pemerintah, 200 komunitas, 300 sekolah dan kampus mitra, serta telah diekspos lebih dari 25 media cetak maupun digital. ESAI terus menyebarkan semangat berkarya dan meneliti hingga ke seluruh negeri, dan kami telah melaksanakan 6 workshop tour di wilayah Ponorogo, Magetan, Tulungagung, Mojokerto, Karangasem, dan Buleleng. ESAI juga telah menginisiasi berdirinya Miniatur Riset dan Lab Center yang kami dirikan di Yogyakarta untuk memberikan akses fasilitas riset bagi masyarakat sekitar. Kedepannya, kami akan membangun lebih banyak mini research space di semua daerah di Indonesia. Kami percaya bahwa ekosistem riset di Indonesia dengan cepat akan terbentuk dan dicintai oleh para pelajar serta pendidik di seluruh negeri. Science Center Indonesia, muda berkarya, prestasi luar biasa. Magetan, Tulungagung, Mojokerto, Karangasem, dan Buleleng. ESAI juga telah menginisiasi berdirinya Miniatur Riset dan Lab Center yang kami dirikan di Yogyakarta untuk memberikan akses fasilitas riset bagi masyarakat sekitar. Kedepannya, kami akan membangun lebih banyak mini research space di semua daerah di Indonesia. Kami percaya bahwa ekosistem riset di Indonesia dengan cepat akan terbentuk dan dicintai oleh para pelajar serta pendidik di seluruh negeri. Science Center Indonesia, muda berkarya, prestasi luar biasa.
Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman semua. Selamat datang di acara Temu Mentor yang ke-11. Ini kita hari ini akan sharing-sharing lagi tentang penelitian dan khususnya hari ini kita akan ngobrolin tentang PCR nih dengan pembicara yang sangat handal ya di bidangnya di bioteknologi itu Mbak Sakinah. Halo Mbak Sakinah, apakah sudah hadir di sini? Sakinah? Halo, Kak Nabila. Halo, oke, seneng banget ketemu lagi, Sakinah. Oh iya, Oke, udah lama ya kayaknya ketemu kita ya Nabila ya. kita udah lama banget gak ketemu dan di sini juga udah ada 26 teman-teman yang sudah siap buat dengerin tentang PCR nih, Sakinah. Oke, biar nggak lama-lama, kita mungkin langsung mulai aja. Saya izin buat share CV-nya Mbak Sakinah dulu nih, teman-teman. Biar kita lebih kenal sama Mbak Sakinah. Oke. Baik, Mbak Sakinah Hilya Abida ini merupakan mahasiswa magister di bioteknologi di Fakultas di Universitas Brawijaya dan sebelumnya merupakan lulusan terbaik di program studi bioteknologi di Universitas Brawijaya, teman-teman. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman sebagai research assistant dan juga sebagai mentor research. Dan Mbak Sakinah ini salah satu penghargaannya adalah tahun 2021 sampai 2022, berarti magisternya ini dibiayai dengan beasiswa Pendidikan Indonesia Prestasi Talenta dari Kemendikbud RI dan LPDP. Tahun 2017 merupakan penerima beasiswa dari Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi di Kemendikbud RI. Tahun 2020 banyak sekali prestasinya Sakinah, itu adalah peraih medali perunggu di eh, South ASEAN Agriculture Food Competition, kemudian second winner Agriculture and Economic Essay Competition, second runner-up Outstanding Student Faculty of Agricultural Technology. Beberapa publikasinya adalah Mbak Sakinah ini sudah melaksanakan berbagai macam penelitian, salah satunya adalah um, efek refugia tanaman jagung dan tanaman kacang panjang pada pola kunjungan serangga di sawah padi dan masih banyak lagi teman-teman semuanya. Mungkin nanti akan lebih banyak kenalan lagi ya Sakinah ya. Nah, kita eh, kita bisa mulai dulu. Udah siap ya Sakinah? Kalau udah siap nih Kak Nabila. Oke. Oke, terima kasih Sakinah, silahkan dimulai. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Nabila, moderator keren kita hari ini. Sudah memberikan kesempatan waktu dan layar gitu ya kata orang-orang untuk saya. Saya izin share ya teman-teman ya. Oke, langsung aja mungkin tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Seorang yang bijak pernah berkata bahwasannya lakukanlah suatu hal yang sulit selagi hal tersebut masih mudah dan lakukan hal-hal besar selagi hal tersebut masih kecil. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan Sobat SHI dimanapun berada. Mungkin di sini ada kakak-kakak, ada adik-adik, ada teman-teman, atau mungkin ada bapak ibu yang sedang hadir di kesempatan siang hari ini. Luar biasa sekali loh Nabila, saya senang sekali bisa ketemu dengan Sobat SHI karena ini hari Minggu. Bayangkan hari Minggu dan siang-siang begitu ya, jam 1 siang. Tapi teman-teman, rekan-rekan sekalian masih bisa menyempatkan untuk hadir, kita ketemu, kita diskusi kali ya. Untuk pertemuan kali ini kita sifati dengan diskusi, barangkali nanti teman-teman semua ada yang punya insight mengenai PCR itu seperti apa dan pengembangannya bagaimana. Boleh banget nanti kita diskusi dalam forum ini, jadi saya akan sangat terbuka. Kalau teman-teman punya informasi-informasi tambahan supaya kita bisa belajar bareng. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut nih Nabila ya, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Tadi sempat diperkenalkan oleh moderator kita. Ya, perkenalkan nama saya Sakinah Hilya Abida, panggil aja Sakinah supaya lebih singkat ya, tapi belum ada mawadah warohmahnya, jadi masih Sakinah Hilya Abida. Dan saya adalah lulusan program studi bioteknologi. Jadi mungkin kalau rekan-rekan di sini melihat gelarnya agak sedikit berbeda atau mungkin sedikit asing ya, S-Biotek. Jadi memang untuk gelar S-Biotek ini
masih terhitung lumayan jarang kita temui di Indonesia dan ada di beberapa tempat saja, salah satunya di Universitas Brawijaya, tempat saya dulu mengenyam perkuliahan S1. Dan by the way teman-teman, saat ini saya sedang menempuh studi lanjut di magister di program yang sama, yakni di program studi bioteknologi, atau lebih tepatnya peminatan ya untuk S2 ini. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai PCR. Oke. Nah, semenjak tahun 2020 ya, saya rasa itu kita sering sekali rasa-rasanya mendengar istilah PCR, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu PCR ya, PCR atau PCR. Sebelum tahun 2020, tren mengenai kita mengenal atau mendengar tentang istilah PCR itu sangat minim sekali. Bahkan mungkin kalau untuk teman-teman yang tidak berkuliah di bidang biologi atau mungkin di bioteknologi peminatannya itu akan sangat jarang sekali mendengar istilah PCR gitu. Sangat asing gitu. Tapi dimulai di tahun 2020 istilah PCR ini mulai booming dan mulai familiar di mana-mana. Nah, pertanyaannya adalah pasti teman-teman di sini semua pasti pernah mendengar istilah PCR, apalagi kaitannya untuk swab test PCR untuk COVID-19. Saya ingin tahu nih teman-teman sekalian, boleh raise hand-nya yang sudah pernah melakukan PCR swab test, terutama untuk COVID-19 ya. Boleh raise hand yang sudah pernah nih. Atau belum pernah. Oke, ada yang sudah pernah. Terima kasih Kak. Kak Rosdiana, Kak Antoni, Kak Rifki. Oke, terima kasih. Beberapa dari teman-teman semua ada yang sudah pernah melakukan PCR swab test. Nah, untuk yang belum pernah nih, boleh dong sambil disapa kali ya, sambil disapa, ini boleh raise hand yang belum pernah sama sekali melakukan PCR swab test. Mungkin pernahnya antigen swab test atau antibody rapid test. Oke, ternyata Kak Nabila belum pernah ya? Oke, kemudian ada, belum ya? Ada Kak Fikri, ada Kak Lydia. Wah, lumayan banyak ternyata yang belum pernah ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk survei singkatnya. Oke, jadi sebenarnya untuk PCR swab test, apalagi kalau mungkin teman-teman ada yang berpergian menggunakan pesawat dan belum vaksin 2 kali, itu pasti diminta untuk PCR swab test. Atau mungkin teman-teman ada yang habis isoman, kemudian untuk make sure negatif atau di awal deteksi itu pasti ada PCR swab test. Nah, sebenarnya PCR swab test itu terdiri dari 2 hal yang berbeda, yang bertahapan. Ada swab, ada PCR. Jadi swab itu sendiri, PCR itu sendiri. Swab itu metode pengambilan sampelnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dicolok, itu namanya swabnya. Sedangkan ketika sampelnya diambil, kemudian mungkin teman-teman pernah lihat ya, dikocok-kocok ke bagian, ke kayak tabung gitu ya, dikocok-kocok ke larutan begitu, kemudian disimpan dan dibawa ke laboratorium. Nah, itu adalah proses PCR-nya di dalam laboratorium. Itu kenapa kalau swab PCR itu kita nggak bisa nungguin 15 menit seperti swab antigen yang kita bisa tunggu, kita habis dicolok, habis itu kita tunggu, hasilnya udah bisa keluar. Tetapi kalau swab PCR dia perlu beberapa waktu. Saat ini yang sejauh ini yang paling cepat sekitar 8-10 jam. Jadi laborannya perlu waktu untuk dia melakukan tes PCR untuk bisa ngasih hasilnya ini positif atau negatif. Maksudnya positif itu dia sampelnya itu mengandung materi genetik virus penyebab COVID-19. Kalau negatif artinya dia tidak mengandung materi genetik dari virus COVID-19. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya antara PCR swab test sama antigen swab test, walaupun sama-sama dicolok ya hidungnya atau mulutnya, kerongkongan tenggorokannya, itu perbedaannya adalah di teknik analisisnya. Nah, ngomongin tentang PCR, kemarin sempat nih ada di Instastory-nya Science Hunter, ada quiz mini quiz gitu, nanyain apa sih sebenarnya kepanjangan dari PCR. Kalau teman-teman sekarang udah sering banget nih dengar PCR gitu. Mau naik pesawat PCR gitu. Mau ini PCR gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya kepanjangan dari PCR? Boleh nih teman-teman ada yang mau menebak, boleh langsung tulis A, B, C, D-nya aja biar nggak panjang-panjang. Apakah yang A, polymerase chain reaction? Apakah yang B,
polymerization chain reaction, ataukah C, polymerase chain reactor, atau yang D, polymerization chain reactor? Boleh nebak-nebak dulu deh. Oke. Polymerase chain reaction, oke. Oke, A semua ya, jawabannya nggak ada yang C, B, D, nggak ada. Oke, nah jawaban terbanyak adalah yang A. Mari kita lihat apakah jawabannya A itu paling benar. Ya, jawabannya adalah benar sekali. Jadi polymerase chain reaction itu adalah kepanjangan dari PCR yang paling tepat. Begitu. Nah, kenapa sih kok dinamain polymerase chain reaction dan sebenarnya PCR itu apa dan ngapain sih? Dan apakah PCR itu hanya untuk deteksi COVID-19? Jawabannya adalah, ada yang mau bantu jawab dulu nih sebelum aku tap jawabannya? Jawabannya yes or no? Tidak, oke, tidak, oke, good. Terima kasih ya teman-teman atas bantuan menjawabnya. Jadi jawabannya memang tidak. Wah ini nge-lag nih ya, harusnya ada deng gitu. Oke. Nah, jawabannya memang tidak teman-teman. Dan kenyataannya PCR di masa kini dan juga mungkin di beberapa tahun mendatang dia akan digunakan di beragam aplikasi yang sangat beragam. Entah itu untuk forensik, untuk transgenik, untuk deteksi pangan halal, untuk konfirmasi DNA keturunan. Nah ini yang rame nih biasanya kan kayak artis ini ayahnya siapa nih? Aku mau cek DNA anaknya. Apakah benar ini anakku? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, yang biasanya rame-rame nuntut-nuntut hukum dan lain sebagainya untuk konfirmasi keturunannya itu benar keturunannya atau enggak. Nah, itu bisa digunakan tes PCR, salah satunya untuk memperbanyak, nanti deh kita bahas ya, gimana itu maksudnya. Kok bisa ya PCR ini dipakai untuk konfirmasi DNA keturunan. Nah, selain itu juga untuk cloning cell. Oh iya, for your information ya teman-teman, cloning itu mungkin kita dengarnya itu kalau cloning itu cloning organisme. Jadi misalnya satu Nabila, kita mau bikin Nabila kedua yang mirip ya gitu ya. Nah, tapi ternyata teman-teman dalam dunia biologi molekuler, cloning itu memang ada yang seperti itu di bidang bioteknologi, tapi tidak untuk manusia ya. Tapi cloning cell yang kita kenal, terutama di bidang bioteknologi dan sering kita lakukan adalah cloning cell. Maksudnya kita memperbanyak sel yang sifatnya itu sama secara genetiknya. Misalnya kita mau mengembangkan obat yang dia itu basisnya DNA dan kita perlu stok banyak selnya, kemudian kita cloning selnya itu, atau kita perbanyak selnya itu, nah itu salah satu bentuk dari cloning. Jadi cloning itu nggak sejahat itu ya teman-teman ya. Jadi cloning itu definisinya sangat luas dan dia sangat sering digunakan hitungannya di dunia bioteknologi dan pengembangan teknologi lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa outline yang bisa kita diskusikan bersama nantinya. Yang pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar PCR itu sendiri, kemudian kita akan melanjutkan bahasan ke jenis-jenis PCR yang berkembang saat ini dan banyak digunakan saat ini, dan kita juga akan lanjutkan ke bahasan perkembangan PCR, terutama di bidang-bidang riset terapan dan juga di keseharian kita, karena judulnya PCR for Life gitu ya. Dan yang terakhir kita akan bahas terkait potensi-potensi pengembangan PCR di beragam riset terapan. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil cari inspirasi, mungkin di sini ada yang lagi skripsi, di jurusan biologi, atau mungkin lagi pengen punya proyek penelitian biologi molekuler, nanti kita bisa diskusi bareng ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, supaya bisa memposisikan bahasan juga, karena ini bahasannya cukup terapan dan multidisipliner, saya ingin tahu nih, di sini ada nggak teman-teman yang pelajar SMP atau ke bawah? Kalau ada, boleh raise hand-nya dong. Nggak ada? Kayaknya saya raise hand boleh nggak ya? Masih cocok nggak ya jadi pelajar SMP? Oke, kalau nggak ada, kalau teman-teman pelajar SMA, boleh raise hand-nya dong? Oke, ada yang SMA ya. Mas Rifki kayaknya bukan SMA ya, Mas Rifki ya? Oke, ada Kak Antoinette, ada Kak Brandon, ada Kak Lydia, oke.
Terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang di sini ada mahasiswa S1, boleh raise hand-nya dong. Oke, ada Kak Fikri, ada Kak Gali, Kak Rabil, Kak Arisma, Kak Fuziati. Oke, lumayan banyak ternyata di sini mahasiswa S1. Oke, kemudian yang di luar itu, entah dari mahasiswa S2, mahasiswa koas mungkin ya, seperti Kak Nabila, atau umum, atau siapapun deh di luar 3 ini. Boleh minta tolong raise-nya juga dong. Oke, terima kasih. Jadi sepertinya lebih banyak teman-teman yang mahasiswa S1 di sini ya, dan mungkin ada beberapa pelajar SMA dan juga umum. Oke, nah saya akan bahas dan saya akan buka pembahasan tentang PCR ini dengan sebuah quotes. Yang quotes-nya itu berbunyi seperti ini, teman-teman. Science consistently produces a new crop of miraculous truth and dazzling devices every year. Yang artinya, ilmu pengetahuan secara konsisten menghasilkan kumpulan kebenaran ajaib dan perangkat yang mempesona setiap tahunnya. Jadi emang sains itu dia sangat dinamis, dia selalu berkembang setiap tahunnya, bahkan setiap bulan ataupun setiap harinya. Dan ini adalah salah satu quotes dari Carrie Banks Mullis yang lahir di USA tahun 1944 dan wafat 2 tahun yang lalu di tahun 2019 sama di United States juga. Dan sebenarnya siapa sih Carrie Banks Mullis ini? Carrie Banks Mullis ini adalah penemu PCR, teman-teman. Dan PCR ini mulai diterapkembangkan mulai tahun sekitar 1980-an dari seorang Carrie Banks Mullis dan juga timnya yang merupakan American biochemist. Jadi beliau merupakan peneliti biochemistry atau biokimia dari Amerika, dan beliau juga sudah memperoleh Nobel Prize, jadi penghargaan Nobel di bidang kimia, dan juga sekaligus Japan Prize di tahun yang sama, di tahun 1993. Oke, jadi nih ya teman-teman harus mengenali dulu siapa sih sebenarnya yang mengembangkan pertama kali PCR ini yang kemudian bisa booming ya di akhir-akhir ini dan selalu digunakan di banyak penelitian saat ini. Oke, nah kalau kita bicara gimana sih prinsip kerja atau cara kerjanya PCR, kalau boleh saya sederhanakan, teman-teman bisa bayangkan mesin fotokopi. Teman-teman di sini pasti pernah fotokopi ya, bahkan di anak-anak SD pun juga banyak tugas yang fotokopi dulu ketika sekolah offline ya. Jadi suruh fotokopi ini, fotokopi itu, kemudian ditugaskan LKS-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi saya rasa semua teman-teman pasti mengenal dan familiar sama mesin fotokopi. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya teman-teman ya kalau tentang mesin fotokopi. Jadi kalau misalnya kita punya buku nih ya, punya buku, katakanlah ini buku satu dokumen utuh gitu ya. Kemudian kita ingin memperbanyak sebagian halaman dari buku. Kan sering tuh ya, misalnya LKS halaman 10 sampai halaman 15 difotokopi. Karena ini buku pinjaman gitu dari sekolah. Kemudian kita mengisinya langsung di lembar fotokopiannya untuk dikumpulkan. Misal kayak gitu. Jadi kita perlu mengcopy beberapa halaman saja dari buku yang utuh ini untuk kemudian kita perbanyak sekian kali, mungkin sebanyak anak kelas 30-an anak kayak gitu, atau mungkin 20-an anak, atau mungkin cuma 1 kali 2 kali untuk keperluan pribadi. Nah, biasanya kita akan datang ke tukang fotokopinya bilang, Pak, Bu, Bang, Nek, ya, saya mau fotokopi nih halaman 11 sampai halaman 20 gitu. Saya tandain ya di sini gini ya. Saya lipat atau saya kasih sticky note seperti di gambar itu atau saya kasih post-it gitu. Saya tandain ya di sini halaman ini sampai halaman ini. Saya taruh saya tinggal beli bakso ya kayak gitu. Terus ditinggal tuh ya kan, ditinggal bukunya. Kemudian tukang fotokopi itu akan mengambil bukunya, melihat bagian mana yang ditandai dan kemudian akan mengcopy halaman itu satu persatu sesuai dengan request tadi yang kita mau fotokopi. Nah, mesin yang dipakai adalah mesin copy atau mesin fotokopi seperti bagian kanan di slide ini ya, ini mesin fotokopi dan tukang fotokopinya itu akan mengoperasikan mesin fotokopi mau berapa kali nih halamannya pakai kertas A4 atau F4 nih. Terus tintanya mau fotokopi warna-warni atau fotokopi hitam putih nih. Di setting dulu.
kemudian di start tuh. Kemudian mesin akan bekerja sesuai dengan perintah yang kita ketikkan di tombol. Udah tadi kita setting, kemudian mesinnya akan mengeluarkan kopian-kopian yang kita inginkan. Berapa kali kopi, halaman berapa, warna-warni atau enggak, kertasnya apa, itu sesuai dengan perintah yang udah kita masukin ke mesin fotokopi. Nah, itu tadi sedikit ilustrasi tentang kita fotokopi. Ya. Kalau boleh saya sederhanakan, PCR itu hampir mirip seperti itu prinsipnya, teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, jadi prinsip kerja dasar dari PCR sendiri, awalnya ini adalah gambar DNA ya, teman-teman, yang warna merah sama biru, merah-biru ini gambar DNA, ilustrasi DNA. Jadi ini ceritanya satu pasang DNA utuh gitu ya, satu pasang DNA utuh yang diisolasi atau diambil dari sel tanaman atau mungkin sel hewan atau sel manusia seperti kita. Kemudian kita masukkan ke mesin PCR. Ini ibarat kata ini mesin PCR itu mesin fotokopinya tadi itu ya. Kemudian kita setting, kita mau kopi berapa kali, kita mau pakai kertas apa, kita mau pakai ini itu, kita mau kopi yang bagian mana, kita setting semuanya. Dan mesin itu akan bekerja untuk menghasilkan hasil kopian-kopian. Nah, dari satu pasang DNA, dia bisa berubah, memperbanyak menjadi banyak pasang DNA seperti ini. Jadi konsep sederhananya PCR itu seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman melihat diambil swab dari saluran pernafasannya ya, entah itu di hidung ataupun di tenggorokan, kemudian swabnya itu atau sampelnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam mesin untuk memperbanyak daerah fragmen yang kita mau. Jadi kalau kita maunya fragmen virus aja nih gitu. Jadi dia akan memperbanyak sesuai dengan itu. Hasil akhir yang kita tahu kalau virusnya itu dia bisa banyak materi genetiknya, akhirnya kita bisa deteksi. Tapi kalau nggak ada materi genetik virus di dalam sampel itu, maka nggak ada yang terkopi. Ibarat kata kita ngefotokopi halaman kosong gitu. Hasilnya apa ya? Hasilnya halaman kosong juga. Nggak akan ada yang kedeteksi sebagai materi genetik virus kayak gitu, karena nggak ada yang difotokopi kayak gitu, teman-teman, konsep secara sederhananya. Nah, makanya itu PCR itu juga dikenal sebagai salah satu teknik in vitro DNA copying. Jadi kita mengcopy DNA secara in vitro. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang masih SMA ya, atau mungkin sudah tahu ya, sekarang SMA udah keren-keren loh ini pengetahuannya, dan juga pelajaran biologinya udah advance. Jadi kalau kita mengenal ada istilah in vitro sama in vivo. Kalau in vivo itu adalah di dalam sel artinya. Sedangkan in vitro itu di luar sel. Maksudnya gimana? Kalau in vivo berarti kita melakukan sesuatu itu di dalam sel, entah sel hewan, entah sel tumbuhan. Sedangkan kalau in vitro itu di luar sel. Jadi kita mimicking atau meniru sistem biologis di dalam tubuh, tapi kita lakukan di luar sel, kita lakukan di laboratorium. Sama seperti PCR. Karena aslinya di dalam tubuh kita, itu kita bisa mengcopy DNA sendiri. Di dalam tubuh kita itu mekanismenya sudah ada. Tapi kemudian kita tiru mekanismenya dengan sedikit modifikasi, kemudian kita bentuk mesinnya untuk menirunya, dan akhirnya kita bisa mengcopy tanpa kita harus membutuhkan sel hidup. Seperti itu. Jadi sebutan in vitro DNA copying itu sangat lekat dengan PCR. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bergelut dengan PCR, ada satu istilah penting yang akan sering didengar, yaitu amplifikasi. Amplifikasi itu adalah DNA copying. Jadi proses kita memperbanyak DNA itu namanya amplifikasi. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya dalam perjalanan ini itu ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan-tambahan, boleh langsung di chat ya, karena saya tahu kayaknya nih materi PCR agak sedikit mengantukkan itu gimana ya, apalagi siang-siang gitu ya. Oke, jadi kalau nanti saya bilang amplifikasi, itu maksudnya adalah perbanyakan DNA atau DNA copying dalam PCR, itu kita sebut dengan amplifikasi. Oke. Nah, kalau teman-teman tadi mungkin ada yang penasaran atau ada yang belum tahu
Tadi saya sempat menampilkan gambar DNA gitu ya. DNA itu kayak kayak ada pilinan gitu ya, pilinan warna merah sama warna biru gitu. Itu maksudnya gimana sih? Emang DNA dalam tubuh kita bentuknya kayak gitu? Sebenarnya enggak, itu permodelan ya teman-teman, permodelan. Dan bentuknya kalau misalnya kita mau zoom lebih, itu bentuknya seperti ini. Jadi dia lebih kompleks lagi, semakin di zoom semakin kompleks dan nggak semakin pusing sih. Jadi ya ini dianggap enjoy aja ya. Jadi biar warna-warni dan colorful supaya enjoy ngelihatnya. Tapi nggak tahu kalau semakin pusing ya. Jadi ini kalau kita bicara PCR itu kita harus tahu dulu konsepnya DNA. Jadi DNA itu dia terdiri dari 2 untai, teman-teman. Walaupun ada juga yang 1 untai, tapi biasanya dia dalam bentuk naturalnya, dia dalam bentuk 2 untai. Jadi untai yang pertama ini kayak pita, ibarat kata kayak pita gitu ya, teman-teman bisa bayangkan pita berpilin gitu, ada 1. Kemudian ada pita 1 lagi, dia berpilin. Dan antar pita itu dihubungkan dengan suatu ikatan. Yang nih kayak gini, yang di bagian kanan saya kotakin warna kuning ini. Jadi ada ikatan namanya ikatan hidrogen dan itu mengikat antara basa nitrogennya yang ada Cg, Gc, At, Ta. Istilahnya dan intinya dia itu berikatan antara satu strand atau satu pita DNA ini sama satu pitanya lagi. Kayak gitu. Dan dia berpilin. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kayak rambut di kelabang gitu deh teman-teman ya. Kayak gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau mungkin teman-teman masih bingung, gimana sih kok bisa DNA itu ke-copy di dalam mesin PCR-nya? Nah, ini saya coba kontekstualisasikan lagi ke pengibaratan mesin fotokopi ya. Jadi kita mulai dulu dari bagian atasnya, bawah yang bawahnya. Ada template DNA. Template itu kan artinya cetakan ya, kalau bahasa Indonesia ya. Cetakan. Jadi template DNA yang warna biru ini, kursor saya kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak Nabila kursor? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Jadi yang warna biru ini adalah template DNA dan template DNA itu adalah ibarat kata buku yang akan kita copy. Jadi buku yang tadi saya mau kasih ke tukang fotokopinya itu, mau minta tolong di fotokopi, itu namanya template DNA-nya atau yang mau kita cetak. Gitu. Kemudian kita ke atasnya, ke bagian primer atau primer ya, bahasa Indonesianya primer. Ini ibarat kata penanda bukunya atau yang kita lipat tadi atau sticky note-nya. Jadi yang menandai halaman awal sama akhir mana yang akan kita copy. Itu namanya primernya. Kemudian yang warna abu-abu, new DNA strand ini tulisannya, ini adalah hasil kopiannya. Jadi dia akan mengcopy DNA template dan hasil kopiannya itu diwarnain di sini warnanya abu-abu kayak gini. Kemudian ada yang penting lagi namanya itu DNA polimerase. DNA polimerase ini adalah nama enzim yang dia fungsinya akan memperpanjang kopiannya itu. Jadi kalau ibarat kata kalau di mesin fotokopi itu cartridge-nya. Teman-teman tahu cartridge ya? Kalau di printer juga ada namanya cartridge ya. Jadi dia pencetak atau ya bisa katakan itulah ya, intinya dia seperti cartridge gitu, jadi dia menjadi pengarah gini, jadi ketika DNA polimerase ini berjalan ke arah ujung tiga gitu ya, atau ke arah kanan kalau di slide, itu dia sekaligus memperpanjang, jadi ini memperpanjang, ikut-ikut gitu. Jadi di belakangnya DNA polimerase, DNA yang baru ini akan terbentuk. Nah, kayak gitu, kayak cartridge deh, mirip banget sama cartridge. Tuh. Kemudian di sini ada di bagian atas DNTPS. DNTPS ini dia sebagai kertas atau tinta di mesin fotokopi. Jadi building blocks-nya atau pembangun struktur DNA barunya itu DNTPS. Jadi kita naruhin kertas atau kita naruhin tinta akhirnya terbentuklah itu dokumen baru yang persis atau cetakan dari dokumen yang kita copy. Nah, kayak gitu. Nah, ini bentuk sederhana dari proses PCR di dalam mesin gitu ya, teman-teman ya. Walaupun nanti kalau tadi teman-teman lihat ini kan ada pasangannya ya, Cg, Gc, At, Ta. Nah, kalau template-nya C berarti atasnya ini G. Yang terbentuk G.
Kemudian kalau templatenya A, berarti yang terbentuknya T. Gitu. Jadi pasangan. Jadi kopiannya itu bedanya sama mesin fotokopi. Kalau mesin fotokopi itu plok ketiplok gitu ya. Kalau A ya A, kalau T ya T. Sedangkan kalau di PCR itu dia pasangannya. Kalau A berarti yang kebentuk T, kalau G yang kebentuk C. Nah, kayak gitu. Oke. Dan di sini PCR thermocycler dia fungsinya atau kita ibaratkan sebagai mesin fotokopinya. Jadi kita masukin ke situ untuk dia bisa berproses. Jadi yang proses ini ada gambar warna hijau, biru, orange, abu-abu. Ini semua terjadi di dalam mesin PCR ini. Begitu. Dan oh ya, kenapa namanya thermocycler? Karena dia prinsip kerjanya itu naik turun suhu, teman-teman. Kenapa begitu maksudnya? Kita jelaskan lewat video. Oke, jadi ini mesin PCR-nya atau bisa disebut dengan thermal cycler. Jadi naik turun suhu prinsip kerjanya. Nah, ini sampelnya teman-teman. Jadi nanti sampelnya yang dimasukin ke dalam PCR-nya itu bentuknya tub kecil. Ini mungkin sekitaran ukuran 1 milian aja ya teman-teman. Nih, dan di dalamnya itu berisikan beberapa hal. Ada target DNA-nya, ada primernya tadi itu, kemudian ada nukleotida. Bentar ya. Ini nukleotida itu maksudnya tadi DNTPS sebagai building block atau pembangun dari struktur barunya untai DNA. Kemudian ada enzim DNA polimerase. Oh iya, sekaligus ini deh, teman-teman kalau nanti ketemu ada ase-ase gitu ya, ada istilah misalnya amilase, ada istilah polimerase, ada istilah apa lagi ya? Aku jadi lupa. Intinya kalau belakangnya ase, sebagian besar itu pasti enzim. Walaupun ada enzim yang belakangnya itu bukan ase. Tapi kalau ada nama-nama gitu ya, dia kan prosesnya namanya polimerisasi. Kalau diganti jadi ase, polimerase gitu ya, berarti itu nama enzimnya. Nah, itu salah satu cara untuk mengenali enzim, walaupun nggak semua enzim belakangnya itu ase. Kayak gitu. Oke, kemudian dimasukkan itu ke dalam tub yang sama, terus kita masukkan ke dalam mesin PCR-nya, kemudian kita bisa setting suhunya berapa dan lain sebagainya. Nah, di dalam ini terjadi proses yang tadi coba Sakina tampilkan di slide. Ini ada target DNA-nya nih teman-teman yang warna hijau. Kemudian teman-teman bisa lihat yang di siklus pertama, denaturasi suhu 95 derajat Celcius. Di suhu ini suhu tinggi banget teman-teman. Bayangin kalau teman-teman lagi demam aja 37 tuh udah lumayan panas ya. Ini 90, jadi tinggi banget. Kemudian dia akan terbuka dengan suhu segitu tingginya, untai DNA yang awalnya berpilin dan dia pasangan gitu ya, dua, dia akan terbuka. Nah, ketika dia terbuka, enzim polimerase ini, bukan enzim polimerase, bisa datang sekaligus dengan primernya. Di tahapan kedua, kita turunin suhunya. Nah, ini kok ke next, maaf ya teman-teman ya. Wait, sampai mana tadi ini? Bentar teman-teman, ini laptop saya sepertinya not responding. Ini gara-gara videonya ke next terus deh, jadinya agak not responding. Oke, jadi beneran not responding kan? Jadi kalau tadi yang namanya tahapan pertama itu denaturasi, kemudian tahapan kedua itu namanya annealing atau penempelan primer. Jadi ibarat kata kita nempelin tuh sticky note-nya ke buku, kayak gitu. Nah, di tahap yang ketiga itu adalah polimerisasi. Polimerisasi atau pemanjangan atau extension bahasa Inggrisnya. Jadi mulailah itu mengcopy, jadi primernya itu dia akan memanjang, membentuk strand baru dari DNA. Oke, saya izin untuk stop share dulu ya teman-teman ya, ini agak perlu waktu sepertinya.
Atau mungkin sembari menunggu PowerPoint saya tidak not responding lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan kali ya Nabila atau didiskusikan? Oke, atau mungkin saya coba share screen videonya, Mbak Sakinah. Boleh, tapi Ini Nabila ada ini PDF-nya bukan ya? atau Coba saya Hah? cek ya. Ini Oke, bukan ya videonya ya? betul. Oke, kita coba ya. Tadi sampai sini ya? Ini ya. Betul, sampai situ. Ini sambil saya buka lagi ya PPT-nya. Silahkan Sakinah. Oke, Lanjutkan. Nabila, thank you. Oke, itu bisa teman-teman lihat ya. Kita masukkan ke dalam mesinnya itu, kemudian kita bisa setting, dan di dalam itu nanti akan terjadi proses yang tadi sudah saya singgung. Kemudian, bentar, ini saya nggak bisa lihat layar. Oh, bisa, udah. Oke, jadi tahapan pertama itu tadi denaturasi, jadi dia akan berpisah, teman-teman, berpisah. Kemudian datang itu primer, kemudian ada enzim DNA polimerase, kemudian ada juga yang lainnya DNTP. Ya, kemudian di tahapan kedua itu annealing. Jadi mesinnya itu akan turun suhunya sekitar 50-an sampai 60-an gitu. Nah, di saat itu primernya akan nempel dan di tahapan extension kita naikkan lagi suhunya, itu DNA polimerase akan berjalan dan dia akan membentuk strand baru atau untai baru dari DNA. Nah, siklus itu akan selalu berulang sampai siklus kesekian yang kita setting. Jadi kalau kita setting 30 siklus, itu akan terus berulang sampai 3 kali. Kalau kita 30 kali. Kalau kita setting sampai 20, berarti itu juga akan berulang sampai 20 kali. Jadi hasil dari amplifikasi siklus sebelumnya itu akan menjadi produk atau DNA template dari amplifikasi siklus berikutnya. Oke, seperti yang ini nih. Jadi semakin banyak. Dan hitungannya setiap naik satu cycle, itu satu pangkat atau satu eksponensial. Jadi hitungannya itu 2 pangkat N. Kalau teman-teman punya satu pasang DNA, ketika teman-teman masukkan ke dalam PCR, artinya ada 2 untai DNA, nanti ketika di siklus ketiga, berarti 2 pangkat 3, artinya akan dihasilkan 8 untai DNA. Sedangkan bayangkan kalau teman-teman sampai 30 siklus nih, kira-kira ada berapa untai DNA yang bisa dihasilkan? Ada 2 pangkat 30. Nah, coba teman-teman hitung deh, 2 pangkat 30 itu berapa ya? Tapi udah duluan ada nih di videonya. Jadi sekitar 1 miliar nih ya, nolnya ada berapa? Ada 9 ya. 1 miliar untai DNA baru yang bisa dihasilkan hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kalau di video itu 4 jam. Begitu. Bahkan dalam hitungan menit nggak sampai 1 jam nih teman-teman, 30 menit teman-teman bisa dapetin jutaan kopi DNA baru yang bisa kita produksi secara in vitro. Oke, Nabila, terima kasih ya sudah dibantu untuk share videonya. Ya. Ini sudah kebuka lagi nih PPT saya. Saya share screen lagi ya. Wait. Oke, sudah clear ya? Ini kelihatannya ya? Atau masih loading? Sudah clear. Belum di slide show aja saya kira. Oke, udah. Okay. Sekarang udah. Oke, jadi itu kenapa namanya itu menjadi polymerase chain reaction. Karena polymerase itu tadi nama enzimnya, enzim DNA polimerase, dan kita menggunakan prinsip penggunaan enzim DNA polimerase secara in vitro. Kemudian chain reaction itu maksudnya adalah produk hasil reaksi digunakan untuk amplifikasi dengan reaksi yang sama berulang-ulang kali. Artinya reaksinya tuh berantai. Dari 1 DNA ngasilin 2 DNA, 2 DNA itu ngasilin 4 DNA, dari 4 DNA itu ngasilin 8 DNA,
Gitu nggak ya konsepnya? Iya benar. 8 ngasilin 16 DNA dan seterusnya. Sampai miliaran untai DNA dalam satu tub kecil itu aja. Nah, kalau tadi itu ilustrasi DNA yang warna-warni dan dia berpilin gitu ya, seperti ribbon atau seperti pita yang dia itu berpilin kemudian ada sambungannya gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kelihatannya DNA kalau kita mau lihat secara langsung? Penasaran nggak nih teman-teman ya? Dulu saya pernah sih berpikiran kok DNA tuh gimana sih bentuknya gitu ya. Kok setiap gambar itu gambarnya beda-beda, warnanya beda-beda, bentuknya juga beda-beda. Ternyata teman-teman kalau kita riset secara langsung di lab bentuknya seperti ini. Ya, hanya bening sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah riset tentang DNA itu nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah riset tentang DNA itu pasti ada kelihatan. Jadi seperti selaput lendir putih tipis begitu kalau kita isolasi DNA. Jadi memang seperti itu kelihatannya. Jadi nggak ada lah itu bentuk warna-warni, bentuk pita-pita atau bahkan huruf A, C, G, C, T, A itu nggak kelihatan sama sekali. Bentuknya seperti ini kalau kita lihat dengan mata telanjang. Gitu. Nah, ini itu dalam satu tub itu bisa berisi miliaran untai DNA. Bisa teman-teman bayangkan ya. Dan tubnya itu kecil banget, cuma 1 mililiter dan itu kita bisa pegang dengan ujung jari jempol dan telunjuk kita. Jadi kecil banget ya teman-teman ya. Bahkan kita bisa nge-flip top. Nge-flip top itu apa ya? Ngebuka tutup botolnya atau tubnya itu dengan hanya jempol aja. Jadi klak 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 gitu. Saking kecilnya itu botol yang bisa kita pakai untuk PCR amplification. Dan ini ilustrasinya. Jadi di dalamnya ini ada untai-untai DNA yang kita nggak kelihatan secara kasat mata. Seperti itu. Ini gambaran aja ya teman-teman ya. Mungkin ada yang penasaran PCR dan DNA tuh gimana sih kelihatan aslinya gitu. Karena dulu saya juga penasaran teman-teman. Dan ternyata seperti ini kelihatannya. Oke, nah ngomongin tentang PCR. Jadi PCR itu sekarang usianya udah masuk ke dekade kelima ya. Dekade itu 10 tahun kan ya Nabila ya? Satu dekade ya? Iya, 10 tahun. Benar ya? Oke. Nah, ngomongin tentang perkembangan PCR nih teman-teman ya, dari waktu ke waktu pastinya itu akan selalu berkembang. Bahkan sains itu bisa berkembang setiap hari. Kalau teman-teman lihat di Google Scholar atau ResearchGate, itu penelitian orang itu udah wah kayak tiap hari ada aja gitu yang baru gitu ya. Nah, untuk PCR sendiri gimana sih caranya kita ngelihat hasil PCR-nya? Kok bisa kita tahu PCR-nya itu bisa memproduksi DNA yang miliaran atau ratusan juta atau banyak banget itu. Sedangkan kita nggak bisa ngelihat in real eyes gitu. Nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngepegang, nggak bisa ngitungin satu-satu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu? Yang pertama, ini kita bisa dari visualisasi. Jadi kita perlu tahapan yang namanya visualisasi. Yang pertama ini kalau namanya ini PCR konvensional. Jadi ini ya bisa dikatakan generasi pendahulu atau generasi awal-awal dari PCR. Jadi kita perlu perangkat tambahan yang namanya itu elektroforesis DNA. Elektroforesis DNA. Dan di elektroforesis DNA itu kita ngerunning istilahnya ya, ngerunning DNA di atas gel, di gel, namanya gel agarosa gitu. Jadi kita lihat, nah band-band yang muncul ini adalah DNA, tapi dia udah dikasih dye atau pewarna dulu sebelumnya. Jadi makanya dia bisa berfluorescence kalau di bawah gel docking atau mungkin di sinari UV dia bisa muncul ada warna fluorescence-nya. Itu karena kita udah campur dengan dye atau pewarna. Begitu. Jadi gimana cara kita ngelihat kalau itu berhasil amplifikasinya? Itu yang pertama, di sini kita ada marker ya. Marker itu kayak ruler atau penggaris. Jadi base BP itu base pair atau ukuran dari DNA yang mau kita cek gitu ya. Jadi ini kayak ukuran skalanya gitu ya. Kayak penggaris lah, mirip penggaris kayak gitu. Kemudian nanti kita lihat nih sampel kita, apakah dia mengandung salah satu pita dari ukuran yang sudah diketahui ini. Kalau dia ternyata di sini, berarti dia ukurannya, sampel A ini ukurannya 1000 base pair. Kalau di sampel B, ternyata dia ada di sini sama sini, berarti dia ukurannya ada 800 base pair sama 200 base pair.
Begitu juga di sampel C, ternyata dia ada di sini, sini, sama sini. Berarti dia 600 base pair, 300 base pair, sama 100 base pair. Kayak gitu. Jadi supaya kita ngecek, ada nggak sih hasil amplifikasinya itu di dalam hasil PCR kita, karena tadi kan PCR itu mengamplifikasi fragmen tertentu yang kita mau aja. Artinya ini adalah fragmen, kalau cocok kita mau, kalau nggak cocok berarti itu bukan yang kita mau, kayak gitu. Mungkin ada error di situ. Nah, perkembangan berikutnya ada yang namanya itu RT-PCR. Jadi teman-teman mungkin kalau ke rumah sakit gitu ya, ada yang nulisin gitu RT-PCR gitu ya, RT-PCR gitu. Itu bisa ada dua kemungkinan kepanjangan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah real-time PCR, yang kedua itu reverse transcriptase PCR. Yang pertama, real-time PCR, itu kita nggak perlu elektroforesis untuk tahu amplifikasinya berhasil atau enggak. Jadi itu sudah lebih canggih dari konvensional PCR. Itu kita bisa melihat dari grafik yang ada di mesinnya. Kalau amplifikasinya udah jalan, oh udah ada nih DNA yang teramplifikasi. Jadi prinsipnya secara sederhana saya bisa bilang kalau prinsipnya itu pakai fluorescent. Jadi mesinnya itu membaca pewarnaan fluoresensnya, begitu. Sedangkan yang kedua, ini reverse transcriptase PCR, itu kalau sampelnya kita RNA, bukan DNA. Jadi kita harus ubah dulu dari RNA ke DNA, baru kita PCR. Sama seperti prinsipnya deteksi COVID, karena kalau virus COVID, virus SARS-CoV-2, itu dia materi genetiknya bukan DNA, tapi RNA, jadi dia harus di-RT dulu atau dibalik dulu, diubah dulu dari RNA ke DNA, baru kemudian kita bisa PCR. Nah, ini untuk perkembangan PCR dari konvensional dan juga kuantitatif. Kalau konvensional dia semi kuantitatif. Begitu, walaupun ada angka tapi dia belum pasti angkanya. Gitu. Oke. Ini sebenarnya ada banyak ya, ada digital PCR dan lain sebagainya, tapi yang mungkin kita perlu tahu untuk basic knowledge-nya ini ada konvensional PCR sama ada real time PCR juga. Kaitannya dengan COVID ada reverse transcriptase PCR. Begitu. Oh, Nabila ini sudah jam berapa? Saya nggak bisa lihat jam. Ini baru jam 14. Bisa lanjut dulu, Sakinah nggak apa-apa. Kita masih punya waktu sampai jam 15. Oke, thank you Nabila. Nah, kalau tadi PCR itu mulai di-generate dan diterapkembangkan di tahun 1980-an, ketika dia memasuki usia 3 dekade PCR, dia itu didapuk, dia itu PCR ya maksudnya, PCR itu didapuk sebagai Basic Technique of Molecular Biology and Biochemistry. Jadi dia didapuk sebagai teknik dasar dalam beragam penelitian biologi molekuler dan biokimia. Jadi banyak sekali penelitian biokimia ataupun biologi molekuler yang dia itu basicnya menggunakan PCR. Karena dia butuh stok DNA yang banyak gitu ya, jadi dia harus nge-copy dulu DNA-nya banyak gitu. Akhirnya dia harus PCR dulu, baru kemudian dilanjutkan risetnya. Mungkin beberapa kakak-kakak di sini juga ada yang fokus kajiannya ada di molecular biology ataupun biochemistry. Pasti sudah paham sekali yang dimaksud. Nah, memasuki dekade keempat, dan sekarang juga masuk ke dekade kelima pengembangan PCR. PCR ini sudah digunakan lebih luas dan dia didapuk sebagai basic technique of much applied research. Jadi kalau sekarang nih teman-teman ya, penelitian itu udah mulai multidisipliner banget. Kalau biologi, nggak biologi aja kadang, ada irisan fisikanya, ada irisan matematikanya, begitu juga ilmu pengetahuan lain. Misalnya Nabila nih, Nabila anak kedokteran gigi kan? Iya. Nah itu apalagi kalau kayak gitu ya, itu applied banget. Jadi pasti Nabila belajar tentang biokimia juga kan? Belajar biokimia, belajar biologi molekuler, mungkin belajar peralatan medis juga yang itu berhubungan dengan fisika atau perhitungan matematika. Sama seperti saya di bioteknologi, saya tuh belajar tentang engineering, biologi, dan kimia, serta irisan di antara ketiga itu. Jadi belajar instrumentasi bioproses, jadi ngitung-ngitung mesin itu juga belajar dulu itu. Kemudian belajar tentang kimia fisik juga belajar, kimia dalam biologi juga belajar, biologi molekuler juga belajar. Jadi memang sekarang itu eranya era kolaborasi dan era multidisciplinary research. Jadi memang banyak sekarang juga di banyak pusat penelitian itu sudah sifatnya dia kolaborasi, peneliti fisika, peneliti biologi, peneliti
data science, computational science, semuanya tuh dicampur jadi satu untuk membentuk suatu produk riset yang bisa bermanfaat kayak gitu. Nah, untuk pengaplikasian PCR sendiri tadi udah dijawab ya sama teman-teman. Kalau dia itu nggak hanya untuk deteksi COVID-19 aja, tapi di luar itu ada banyak banget pengaplikasian yang bisa kita pakai di riset terapan kalau kita mau pakai PCR. Gitu. Contohnya itu di forensik. Jadi kalau teman-teman tahu ya, di kepolisian itu pasti ada bagian forensiknya dan mereka pasti punya tim dokter dan juga tim peneliti. Jadi seperti menemukan kecocokan DNA pada misalnya kayak potongan rambut di TKP atau mungkin darah nanti pakai luminol dan lain sebagainya. Itu pasti mereka punya tim forensik di bidang apa ya? Di divisi kriminal apa ya? Saya juga kurang paham untuk divisi-divisinya, tapi pasti ada bidang forensiknya. Gitu. Dan lulusan di kami di bioteknologi juga ada yang bekerja di bidang forensik pada akhirnya karena memang sangat beririsan gitu dengan bidang forensik ini. Kemudian untuk cloning, nah seperti yang tadi saya ceritakan, cloning itu jangan dibayangkan yang terlalu kompleks seperti membuat Nabila kedua yang persis dengan suara yang sama dan gestur atau bentuk yang serupa. Tetapi cloning itu sesederhana kita membuat atau kita mengkultur bakteri mungkin yang kita pakai gitu ya, atau mungkin jamur mikroskopis namanya yeast yang kita pakai, kemudian di dalam itu ada materi genetik yang kita inginkan untuk kita perbanyak, itu namanya cloning gitu. Jadi cloning ini adalah basic teknik dalam bioteknologi sebenarnya, begitu. Kemudian kita bisa gunakan dengan rekayasa genetika juga. Jadi rekayasa genetika ini salah satu lanjutan dari cloning gitu. Jadi rekayasa genetika juga jangan dibayangkan kita membuat sapi yang punya kuping kayak manusia gitu ya. Jangan dibayangkan sejauh itu teman-teman. Walaupun ada peneliti-peneliti out of the box gitu ya, yang membuat seperti itu, ada juga yang membuat tikus warna hijau dan lain sebagainya, ada juga gitu ya. Tapi jangan selalu disandingkan rekayasa genetika itu dengan hal-hal tidak berguna atau hal-hal buruk gitu ya. Rekayasa genetika itu ada banyak sekali manfaatnya dan sebenarnya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aja, misalnya tanaman resisten hama, itu bisa jadi adalah pengembangan atau hasil R&D dari rekayasa genetika. Jadi supaya dia punya ketahanan hama yang lebih tinggi, atau dia punya fenotip buah yang lebih bagus, atau dia punya besar buah yang lebih oke, lebih super kayak gitu. Jadi pengembangan dari dari varietas-varietas wild type atau varietas-varietas aslinya, kemudian kita kembangkan supaya lebih baik, itu juga melalui proses rekayasa genetika yang positif. Seperti itu. Kemudian kita bisa pakai PCR itu untuk klasifikasi organisme. Nah, ini kalau teman-teman pernah tahu phylogenetic tree, atau mungkin pengklasifikasian, atau mungkin kita nemuin spesies baru gitu ya, kemudian kita mau klasifikasikan dia masuk ke kingdom mana nih, dia ini animal atau plante sebenarnya, tapi kayaknya nggak mungkin kalau animal atau plante, dia bakterial atau animal gitu, lebih dekat kayaknya gitu ya, atau bakterial tapi subkelas apa kayak gitu. Nah itu bisa kita pakai PCR karena kita harus buat stok DNA-nya dulu yang banyak, baru kita bisa bekerja dengan itu. Karena kalau misalnya kita nggak buat stok DNA-nya, kita perlu organismenya tuh banyak banget, ya kan? Ibarat kata kita mau melihat organisme A, terus kita mau macam-macamin gitu ya. Sedangkan kalau kita nge-ekstrak DNA-nya dari satu organisme aja, satu sel gitu ya, itu dapatnya dikit banget. Jadi kita perlu stok DNA lebih banyak dan caranya itu menggunakan PCR. Nah, itu kenapa kok PCR itu bisa digunakan sebagai teknik dasar di banyak sekali riset terapan. Karena dia sebagai stok, bisa buat stok DNA. Dan bahkan juga untuk protein juga bisa. Nanti bisa diekspresikan dari DNA, RNA ke protein gitu. Kemudian untuk arkeologi molekuler, nah ini sama. Jadi kalau di pengetahuan protein ya, kita tuh juga ada mengenal namanya itu evolusi protein. Jadi evolusi itu tidak hanya kita berpikiran teorinya Charles Darwin gitu ya. Pasti kalau dengar evolusi itu pasti kepikirannya teori Charles Darwin, manusia berasal dari kera dan sebagainya. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak kayak gitu inti teorinya.
ada juga arkeologi atau penelusuran molekuler. Jadi ini itu hasil evolusi dari senyawa apa sih, dari protein apa sih, dan gimana perkembangannya sih. Nah, itu bisa dari PCR. Ada penelitian yang dia itu berfokus pada arkeologi molekuler seperti itu. Kemudian kita bisa pakai aplikasi PCR itu sebagai mutagenesis. Jadi kalau teman-teman dengar mutasi, itu pasti arahnya ke yang merugikan gitu ya. Oh, mutasi berarti pasti ada kelainan nih gitu. Mutasi pasti ada penurunan sampai nih gitu ya. Nah, tapi teman-teman ternyata mutasi itu ada yang menguntungkan. Contohnya, kalau kita punya varietas, kita bicara tanaman aja ya. Kita punya varietas mangga yang dia itu selalu kena hama. Dan ternyata kita teliti, ternyata dia itu rentan sekali dengan perubahan suhu. Sehingga bibitnya itu akan sangat rentan terhadap serangan hama. Nah, kemudian kita mutasi itu kita rubah susunan DNA-nya supaya dia tidak lagi seperti itu dan supaya dia bisa lebih baik secara fenotip maupun genotipnya, secara bentuk tampilannya ataupun secara urutan gennya. Itu kita bisa pakai teknik mutagenesis. Nah, ini juga salah satu bidang kajian di bioteknologi. Jadi nggak semuanya mutasi itu adalah buruk dan nggak semuanya itu naturally occur atau terjadi secara natural atau terjadi secara kesalahan gitu ya. Ada juga yang memang disengaja tapi tujuannya itu memang baik dan terarah mutasinya. Namanya mutagenesis. Begitu. Nah, ada juga aplikasi PCR untuk deteksi mutasi. Maksudnya adalah kita bisa mendeteksi adanya mutasi supaya kita bisa hindari. Jadi kalau teman-teman pernah tahu kayak sindrom Down syndrome atau Jacob syndrome gitu ya, kalau di pelajaran SMA itu pasti dapat di kelas 3 SMA, itu adalah bentuk mutasi manusia, gen manusia yang bisa terjadi dari keturunan. Jadi ketika dia di kandungan mungkin dia ada mutasi gen yang akhirnya dia menderita penyakit ini, itu. Nah, itu bisa dideteksi mutasinya secara dini dari dalam kandungan. Dengan salah satu teknik yang dipakai itu PCR juga. Nah, ini sama seperti diagnosa prenatal yang di bawah ini ya. Jadi kita bisa mendeteksi kira-kira bayi itu ada kelainan nggak ya? Kira-kira kayak gitu. Nah, ada juga, ini berhubungan juga sama terapi gen. Terapi gen itu kalau ada suatu penyakit yang dia itu secara genetik. Nah, kalau genetik kan nggak ada obatnya ya, jadi obatnya kayak mana gitu. Jadi, aku nggak tahu ya gimana ada obatnya atau enggak. Mungkin nanti Nabila atau mungkin Mas Mbak yang dari kedokteran bisa lebih berwenang menjawab gitu. Tapi maksudnya di sini adalah kita bisa membuat susunan genotip itu kembali normal atau setidaknya dia tidak berpeluang untuk menjadi penyakit yang menurun terus-menerus. Nah, itu salah satu bentuk terapi gen. Kita juga bisa aplikasikan PCR ini untuk penemuan obat. Penemuan obat itu drug discovery ya. Jadi eksplorasi obat-obatan. Misalnya kita mau mengeksplorasi obat-obatan nggak harus dari animal cell, tapi dari plant cell atau sel tanaman juga bisa. Contohnya kita mau menemukan obat dari protein DPP4 dari biji apa ya? Ini saya agak ngarang ya, biji kacang hijau gitu deh ya. Biji kacang hijau. Kemudian kita coba amplifikasi atau perbanyak DNA-nya, kemudian kita ekspresikan proteinnya, dan protein itu ternyata yang bisa menjadi obat untuk penyakit tertentu. Nah, kayak gitu. Kemudian pencocokan genetik. Nah, pencocokan genetik ini sama seperti kita kalau bahas tentang konfirmasi keturunan. Kayak gitu. Ataupun DNA forensik. Itu prinsipnya mirip, jadi pencocokan genetik gitu. Untuk diagnosa penyakit sudah kita ketahui bersama seperti COVID-19, dan tadi diagnosa prenatal dan terapi gen saya udah coba paparkan ya, udah disinggung tadi. Nah, kalau kita bicara tentang aplikasi PCR, kita harus berangkat dari konsep bahwasannya setiap makhluk hidup pasti punya DNA. Entah itu makhluk hidup yang tingkatan tinggi seperti manusia atau tingkatan rendah seperti Archaebacteria atau bakteri-bakteri yang sel tunggal gitu ya. Dia pasti punya DNA. Jadi, itu kenapa PCR yang berbasis DNA itu bisa digunakan di banyak sekali riset terapan. Entah itu objeknya bakteri, objeknya jamur,
objeknya sel tanaman, objeknya sel hewan, dan lain sebagainya, itu bisa kita aplikasikan ke situ. Jadi ini gambaran ya, letaknya DNA itu sebenarnya di mana sih? Ini saya pengen ngasih tahu itu aja sih sebenarnya. Jadi pasti setiap makhluk hidup itu pasti punya DNA. Nah, ini adalah prinsip konfirmasi keturunan atau forensik yang tadi sempat saya ceritakan. Jadi, kalau tadi teman-teman melihat ada band-band di elektroforesis seperti ini ya, ini prinsip pengujiannya atau prinsip analisisnya, itu kita bisa amplifikasi DNA dari ibu, DNA dari ayah, sama DNA dari anak-anaknya. Kemudian nanti akan muncul band-band seperti ini atau pita-pita elektroforesis seperti ini, pita-pita DNA. Kemudian kita bisa bandingkan. Kalau dia itu, kalau si anak D1 ya, D1 kita bisa lihat ada yang warna biru, dia selurus sama bandnya si ibu. Artinya dia punya gennya ibu. Kemudian warna orange, ini orange, dia punya gennya ayah. Kemudian ada lagi di warna orange bawah, dia seluruh sama gennya ayah, dan warna biru di bawah, dia seluruh sama gennya ibu. Kemudian anak yang kedua, D2 ini ya, dia ada warna pink, ini sedikit lebih atas dari band yang kuning, jadi artinya ini DNA-nya siapa tidak tahu, jadi ada DNA asing di sini. Kemudian warna biru, ini selurus dengan si ibu. Kemudian warna pink, ini juga tidak ada lurusnya, artinya ini ada DNA asing. Kemudian ini warna biru, ini selurus dengan DNA ibu, warna biru selurus dengan DNA ibu. Tidak ada warna kuning dan selurus dengan DNA ayah. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, D2 ini kira-kira seperti apa statusnya begitu. Kemudian untuk anak S1, Oke, anak yang ketiga kali ya ini ya. Anak ketiga ini ada warna kuning nih ya, dia seluruh sama ayah, warna biru seluruh sama ibu, kuning seluruh sama ayah juga, kuning seluruh sama ayah, biru sama ibu. Dan dia match semuanya, nggak ada DNA asing yang ditemukan. Artinya dia terkonfirmasi keturunan dari ayah dan ibu yang dicek ini tadi. Kemudian anak yang keempat nih ya, dia ada warna hijau, dia nggak ada lurusnya nih, nggak ada selurusannya. Kemudian yang kedua bandnya juga nggak ada selurusannya, yang ketiga juga nggak ada selurusannya, yang keempat juga nggak ada selurusannya. Jadi ya kemungkinan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Jadi ini prinsip sederhananya dari gimana cara konfirmasi keturunan dan juga gimana cara konfirmasi forensik untuk keperluan identifikasi kasus kejahatan kriminal. Gitu. Nah selanjutnya saya juga mau kasih gambaran tentang aplikasi yang kedua, itu deteksi pangan halal. Nah ini salah satu riset yang pernah saya lakukan juga. Jadi kita bisa melihat suatu makanan itu mengandung daging campuran atau tidak. Jadi kalau mungkin di Indonesia tuh rentan isunya mungkin babi atau tikus gitu ya, atau anjing mungkin yang banyak. Jadi kita bisa lihat dengan PCR atau pengembangan dari PCR lainnya. Jadi contohnya ini sampelnya kita ambil dulu DNA-nya, kita ekstrak, kemudian kita campurkan seperti tadi ya di PCR, kemudian kita PCR dan kita bisa visualisasi untuk mendeteksi apakah ada kandungan makanan non halal gitu ya, atau makanan yang tidak kita inginkan. Nah, nanti hasilnya teman-teman itu seperti ini. Jadi kalau ini saya gabungkan dengan RFLP ya, jadi ada satu teknik lagi yang bisa kita gabungkan. Jadi nanti PCR itu bisa digabung-gabungkan dengan banyak teknik, salah satunya RFLP atau restriction fragment polymorphism. Restriction fragment length polymorphism. Ini RFLP. Jadi kita pakai enzim restriksi, ini ada bahasan sendiri ya. Jadi ini gambaran aja. Jadi sama bacanya. Ini adalah markernya atau penggarisnya atau rulernya. Kemudian ini ada sampel. Kemudian apakah dia selurus sama garis yang kita marker, yang udah kita buat marker atau enggak. Akhirnya kita bisa simpulkan nih. Kira-kira sampel kita itu mengandung daging ini atau tidak sih? Kayak gitu. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Dan ini contoh aplikasi yang ketiga yang kita temui setiap harinya di saat ini ya. Masih saat ini, semua kedepannya udah semakin nggak ketemu ya seperti ini. Artinya COVID udah nggak menjadi isu utama dan udah semakin baiklah kondisinya. Jadi kalau tadi saya sempat bilang virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu materi genetiknya adalah RNA.
ini ya RNA. Jadi kita harus ubah dulu nih menjadi DNA atau nanti namanya itu cDNA, complementary DNA. Jadi setelah kita ambil sampling, ini hasil colokan di hidungnya teman-teman ya, atau di mulut, bukan mulut sih, tenggorokan ya sebenarnya. Kemudian dimasukin ke tube gini, kemudian nanti inaktivasi virus dulu, karena virus itu sifatnya dia akan bisa nempel ke sel inang hidup, tapi kalau nggak nempel ke sel inang dia mati, jadi makanya dia cukup berbahaya dan sangat berbahaya gitu ya, bisa nempel di mana-mana dan kalau udah ketemu sama sel inang yang cocok, dia bisa aktif begitu. Kemudian diekstraksi dulu RNA-nya, kemudian transfer ke plate, habis itu kita bisa ubah ke DNA dengan enzim reverse transkriptase yang tadi ya. Kemudian kita bisa amplifikasi dan kita identifikasi apakah benar ada di sampelnya itu materi genetik virus ataukah tidak. Begitu. Itu konsep sederhananya. Oke, ini kita udah hampir akhir nih insya Allah. Nah, kemudian bagaimana pengembangan berikutnya? Kalau tadi saya sempat menggambarkan kira-kira yang sudah ada nih ya, PCR itu untuk perkembangan apa aja. Untuk kedepannya teman-teman sangat terbuka sekali saya rasa untuk pengembangan beragam riset terapan, terutama yang kita menggunakan PCR. Kalau teman-teman search di Google Scholar atau di ResearchGate atau di laman-laman pencarian literatur lainnya, itu banyak sekali muncul dari yang terbaru sampai yang terlama. Bahkan ketika teman-teman search di tahun 2022 itu udah banyak banget. Udah mungkin ada ya ratusan ribuan atau mungkin banyak sekali publikasi di tahun 2022 yang mana sekarang masih Februari ya, masih 2 bulan berjalan, itu udah banyak banget tentang pengembangan PCR. Jadi PCR digabung sama inilah, PCR digabung sama itulah untuk melengkapi metodenya. Itu udah banyak banget, jadi teman-teman bisa cari inspirasi dari Google Scholar, dari ResearchGate, ataupun dari laman-laman pencari publikasi dan literatur lainnya. Seperti itu. Nah, ini sepertinya slide mau terakhir nih ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi topiknya adalah PCR for life, jadi kita bisa manfaatkan PCR untuk beragam kebutuhan kita sehari-hari gitu ya, melalui riset mendalam di bidang molekular biology dan juga biochemistry dan sejenisnya. Gimana sih caranya kita untuk supaya dapat bisa mengembangkan di samping atau ya dengan kondisi PCR sekarang itu udah cepet banget perkembangannya. Nah, teman-teman selalu ingatlah Kettle's philosophy, jadi filosofi Kettle yang mana apa yang kita tanamkan atau kita masukkan, itulah yang nantinya akan kita keluarkan. Jadi kalau ternyata kita tertarik di bidang pengembangan PCR dan sejenisnya gitu ya, banyak-banyak baca. Ini saran juga buat saya sendiri dan juga pengingat buat saya sendiri gitu ya, supaya lebih banyak membaca, lebih banyak mendengarkan. Nih, salah satu bentuknya kita bisa diskusi, sharing melalui program-program webinar, atau membaca jurnal, atau dengerin orang cerita gitu ya. Karena sesederhana apapun ceritanya, itu pasti ada insight yang masuk, yang mungkin kita lupa atau kita nggak kepikiran gitu, walaupun itu sederhana yang disampaikan. Jadi perbanyak input kalau kita ingin memperbanyak output juga. Kira-kira seperti itu. Nah, sedikit quotes bahwasannya sains hari ini, apa yang teman-teman kembangkan hari ini, apa yang teman-teman pelajari hari ini, ke depannya karena teknologi dan sains itu selalu dinamis, maka sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Kira-kira seperti itu, karena bila mohon maaf ya teman-teman kalau agak panjang banget nih, saya semangat banget nih buat diskusi sama teman-teman soalnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Nabila buat sesi berikutnya. Ya, terima kasih banyak, Kak Sakinah. Oh my God, aku nggak nyangka loh ternyata PCR yang selama ini tuh istilahnya aja aku dengerin ternyata menarik banget, banyak sekali itu ya, banyak sekali peluang penelitian yang kita nanti bisa coba bareng-bareng gitu. Nah, teman-teman, ini masih ada waktu lah, masih banyak sebenarnya, masih ada waktu 45 menit, tapi nanti kita menyesuaikan. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand, nanti bisa on mic dan on cam, atau bisa lewat chat juga. Gitu. Thank you banget ya Sakinah, nice banget loh tadi tuh kayak nggak nyangka, soalnya dulu aku belajar PCR tuh nggak ada inget sama sekali sama tentang fotokopi gitu. Ternyata mirip ya. Ya, mirip. Mirip banget. Ini kalau aku tahu itu dari dulu, ujianku lebih lancar. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan mungkin? Yuk, masih ada 40
40 peserta yang bertahan loh. Ini di hari Minggu, Sakinah. Betul banget. Semangatnya luar biasa. Kayak keren-keren banget sih. Ini saya sangat mengapresiasi ini teman-teman. Keren banget loh. Kalau kuliah ini kan kayak kuliah ya, mirip-mirip kuliah gitu ya. Bener Isinya banget. weekday. Masih pada bertahan. Tapi materinya asik banget juga sih baca ini. Oke, udah ada pertanyaan nih dari Prima Sakti Kusnanda. Cukup menarik. Aku izin bacain ya, Sakinah ya. Boleh. Oke. Kak izin bertanya, seperti tadi yang telah disampaikan pada mutagenesis, misalnya pada tumbuhan yang ingin diubah sequence DNA-nya, yang tadinya rentan terserang hama menjadi resisten terhadap hama. Nah, bagaimana cara mengetahui lokus atau letak DNA yang mengkode bagian rentan terhadap hama agar tepat dalam mengubah sequence DNA? Pertanyaannya sudah sangat teknikal ya sepertinya ya. Silakan, Sakinah. Oke, Ini bisa sepertinya dijawab Kak dulu. Prima ini mahasiswa yang ini ya, mahasiswa S1 nih ya sepertinya, atau S2 malahan. Kak Prima mungkin bisa dijawab. Kak Boleh Prima kenalan. S1, Boleh S2, kenalan juga. sekalian kenalan nih kita. Oh, mahasiswa S1. Oke, sepertinya mahasiswa biologi nih ya, paham tentang lokus. Oke. Oke, aku izin ini ya, jawab ya, Nabila ya. Oke, jadi kita berbicara mengenai mutagenesis ya, Kak Prima. Jadi mutagenesis itu ada banyak sekali metode yang bisa kita pakai, salah dua mungkin ya, atau beberapa yang kita biasa pakai atau mungkin yang biasa saya dengar ya, itu ada site directed mutagenesis atau mutagenesis terarah atau mutagenesis apa ya bahasa Indonesia itu ya, site directed mutagenesis. Mutagenesis pada titik tertentu yang diketahui, itu bahasa Indonesia itu kali ya, tapi istilah bahasa Inggrisnya itu SDM atau site directed mutagenesis. Atau yang kedua itu ada kita sebut namanya error prone PCR mutagenesis. Jadi kita memutagen dengan acak. Nah, kalau kita lihat dari dua metode mutagenesis ini, itu dia prinsipnya udah beda. Satunya dia terarah, satunya random, gitu. Untung-untungan, gitu. Nah, untuk yang teknik site-directed mutagenesis atau mutagenesis yang terarah dan sudah tahu, itu memang kita harus tahu lokusnya dulu. Kita harus tahu letaknya dulu, dia itu ada di mana. Kemudian baru kita bisa mutagenkan atau kita bisa mutasikan. Sedangkan kalau yang kedua, yang error prone PCR, mutagenesis, itu kita bisa random aja, udah kita kayak tentunya dengan literatur ya. Oh, ini pertanyaan lain, oke. Jadi kita bisa ambil literatur kira-kira di sini, tapi belum tepat. Nah, salah satu cara untuk kita bisa SDM atau site directed mutagenesis tadi, mutasi dengan yang terarah dan terpoin gitu ya, itu kita harus banyak baca literatur. Karena kita tahunya itu juga dari literatur, karena kita nggak bisa melihat secara langsung, ya kan? Kita nggak bisa melihat nomornya, ukurannya, nggak bisa pegang bahkan. Nah, biasanya kalau mutagenesis itu sangat berkaitan erat dengan bioinformatics dan juga apa istilahnya ya, bioinformatics sih benar. Jadi nanti akan banyak berkutat dengan database genetics seperti NCBI. Teman-teman mungkin tahu NCBI itu untuk gen-gen DNA, jadi bank untuk genom DNA. Jadi urutannya itu kita harus analisis dari NCBI dulu, atau mungkin ada website lain yang sejenis, dan kita buat simulasinya dulu. Nah, simulasinya itu teman-teman itu buat dengan website atau software bioinformatics. Salah satu contoh yang menurut saya itu paling mudah yaitu Benchling. Pakai benchling.com, itu website free, tapi juga ada premiumnya juga. Teman-teman bisa uji coba di situ, apakah dia emang beneran di situ ataukah tidak. Kemudian kita bisa amplifikasi secara in silico gitu ya, kita simulasi amplifikasi dan simulasi mutasi itu pakai itu juga bisa. Jadi memang kalau penelitian yang sifatnya dia rekayasa genetika atau mutasi atau pengembangan teknologi biologi, teknologi hayati, itu pasti dia perlu banget yang namanya itu bioinformatics untuk permodelan terlebih dahulu. Supaya kita, karena kan panjang banget ya risetnya itu, panjang banget, biar nggak lama, udah kita riset 1 tahun, ternyata basicnya salah, atau itu nggak bisa sama sekali. Jadi sangat perlu permodelan. Jadi mungkin begitu Kak, tadi siapa Kak Prima ya?
untuk pertanyaannya Kak Prima. Gitu. Oke, mungkin cukup ya Kak Prima, kalau ada lanjutannya bisa respon di chat gitu mungkin. Terima kasih Mas Sakinah. Saya izin, ada cukup banyak pertanyaan ini. Rifki juga raise hand mungkin. Kak Rifki, karena dari pihak panitia ada apa ya Kak? Silahkan sih kalau mau duluan. Ya bukan ya panitia, bukan Iya, dari panitia kan pihak Kak Rifki? peserta. Iya. Saya mau tanya, Oh, Mbak. oke, nggak apa-apa. Biar ada suaranya dulu ya. Kita Rifki, Iya. silakan Rifki. Ya, siap. Terima kasih Mbak Nabila dan juga Mbak Sakinah atas kesempatannya. Saya tertarik dengan ini. Apa kan sebenarnya kalau kita bahas PCR berarti kita akan membahas ke arah rekayasa genetik DNA gitu kan Mbak. Nah, berdasarkan pengalaman literasi mungkin dari film-film dan juga buku-buku yang saya baca itu kan apa namanya, mutasi dari DNA itu sendiri kan ke depannya dalam jangka waktu panjang itu akan mempengaruhi proses evolusi manusia. Nah, apakah virus COVID-19 ini itu merupakan salah satu proses direct ataupun indirect rekayasa genetik manusia, dan juga ke depannya itu akan mempengaruhi proses evolusi dari manusia itu sendiri. Seperti itu. Mohon. Oke, silakan. Kak Sakinah mau dijawab dulu atau kita tampung? Satu pertanyaan aja deh biar ini ya. Oke, Gimana? lanjut aja ya. Oke, silakan. Jadi aku mau coba jawab dari pertanyaannya Kak Rifki ya. Memang untuk rekayasa genetika itu topik yang sangat banyak dibahas di science fiction movie, ya nggak? Apalagi di barat ya, di western movie itu banyak banget bahas tentang science fiction yang hubungannya sama rekayasa genetika. Tapi mereka tuh pasti, ya. Maaf Kak Sakinah, suaranya itu agak gema gitu. Mungkin dicopot dulu kalau pakai headset atau apa. Kita ulangi. Oke. Barusan gema atau dari tadi gema ya? Barusan banget sih, barusan banget. Tes, masih gema Nabila? Masih menggema, tapi mungkin kenapa ya? Saya nggak pakai eksternal mikrofon. tiba-tiba banget gitu ya? Atau setting audionya masih sama ya, connecting audio? Masih sama sih. Coba aku live komputer audio dulu ya. Oke, sebentar ya. Tes. Oke. Masih gema tapi better sih sebenarnya. Mungkin nggak ada masalah. Oke. Suara mesin laptop ya? Atau udah cukup? Oke, udah cukup kalau dari Rifki. Oke, udah cukup. Oke, Udah cukup nanti kalau Sakinah. Nanti kita terlalu distract bilang aja ya, terlalu gema atau terlalu doubling gitu ya. Oke. Oke. Nah, menjawab pertanyaan dari Kak Rifki. Ya, tadi kita ngomongin tentang science fiction movie, terutama yang western movie atau film-film barat. Nah, kalau kita bicara tentang itu, mungkin erat kaitannya sama teori-teori konspirasi gitu ya. Tapi, kita nggak bahas tentang itu. Kita akan bahas dari segi PCR, supaya targeted ke PCR sesuai dengan bahasan pada hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang virus, nanti kemudian dia bisa mempengaruhi manusia gitu ya. Ketahanan manusia terhadap virus tuh bisa meningkat, herd immunity-nya terbentuk, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau saya bisa menjawab atau boleh menjawab dari pertanyaan Kak Rifki, apakah ini bentuk dari salah satu proses evolusi manusia? Saya tidak bisa jawab, karena kita juga nggak tahu ya sebenarnya virus ini datangnya dari mana, tapi kita anggap aja virus ini datang tiba-tiba gitu deh ya. Atau kemudian menjadi bermutasi dan akhirnya dia bisa menyerang manusia, kemudian dia menimbulkan outbreak yang berupa pandemi dalam 2 tahun terakhir. Nah, tapi kalau kita bicara ada serangan virus yang kemudian bisa mempengaruhi nasal atau mungkin saluran pernafasan kita, kemudian bisa menyebabkan outbreak, ada kemungkinan manusia, tapi nggak secara skala besar ya, mungkin secara skala mikro, mungkin dari protein-protein di dalam saluran pernafasan atau protein-protein dalam saluran pernafasan benar ya, atau mungkin protein lain dalam bagian tubuh kita, itu ada yang berevolusi, tapi evolusi protein. Jadi bukan evolusi manusia kemudian nanti tiba-tiba tiba-tiba di hidungnya ada tangan gitu, atau bentar ya, saya
nge-charge dulu ya, ini putus ternyata. Wait. Oke, sudah. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, evolusi yang mungkin kalau memang outbreak ini terjadi lama dan kemudian kita bisa lebih tahan dengan itu, natural evolution yang mungkin terjadi itu di skala mikro, saya rasa. Kalaupun nanti ada evolusi-evolusi lain, akan sangat kecil kemungkinan kalau dia skala fenotip atau bentuk tubuh manusia. Mungkin secara genotip, well, oke, bisa jadi, karena mungkin virus ini sudah istilahnya, kalau istilah pemerintah itu berdampingan ya dengan kehidupan kita. Jadi dia bisa mempengaruhi kita dan tubuh kita itu selalu upgrade gitu, entah dari immunity cell-nya atau mungkin dari genotyping sel kita, itu dia bisa lebih resisten atau lebih tahan dengan adanya virus ini. Jadi dia tidak mudah terganggu oleh adanya keberadaan virus. Ada virus tapi dia tahan, jadi dia nggak lisis atau dia nggak rusak dan akhirnya nggak menimbulkan penyakit atau nggak menimbulkan infeksi pada akhirnya. Gitu. Nah, jadi itu mungkinnya jawaban dari saya, kesimpulannya adalah kalau untuk evolusi secara mikro itu ada kemungkinan, tapi itu takes time, a long time. Jadi perlu waktu yang cukup lama. Kalau kita belajar dulu, saya pernah belajar tentang evolusi protein, itu cukup lama waktunya, dan itu pun yang berubah itu mungkin hanya satu sekuen dari protein gitu. Jadi kalau protein itu urutan asam aminonya, misalnya ada valin, lisin, metionin gitu ya. Metionin ini dia bisa berubah menjadi valin dengan berubah satu asam amino aja. Dan itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi kalau evolusi pasti lama deh ya. Tapi kalau evolusi fenotip sepertinya kemungkinannya kecil. Tapi ini berdasarkan ini aja ya, berdasarkan prediksi atau mungkin perkiraan saya aja. Itu Mas Rifki. Gimana Mas Rifki? Saya ingin bertanya tentang dari pendapat Mbak Sakinah nih dari segi bioteknologi. Nah, mengingat hal tersebut berarti ada nggak sih kemungkinan bahwa pada saat nanti di masa yang akan datang COVID ini bukan menjadi sesuatu yang harus ditakuti seperti pada saat-saat ini. Mengingat bagaimana dulu tahun 1800-an itu kan influenza sendiri menjadi pandemi yang mewabah di Eropa gitu kan. Dan sekarang sudah menjadi flu biasa. Apakah nanti ke depannya COVID juga akan menjadi hal yang seperti itu juga? Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rifki. Boleh langsung dijawab, Nabila? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada beberapa yang bergabung juga dari teman-teman jurusan kedokteran yang saya tahu. Sebut nama nggak ya? Iya. Mungkin nanti boleh menambahkan bahasan diskusi kalau misalnya ada beberapa yang kurang. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan immunity. Dan mungkin dari teman-teman kedokteran yang lebih banyak tahu, kalau saya dari bidang bioteknologi yang mana teknologinya itu disengaja, bisa dikatakan disengaja untuk keperluan tertentu yang baik gitu ya, itu saya bisa menjawab ada kemungkinan iya, karena kita selalu beradaptasi tubuh kita, sama seperti yang tadi Mas Rifki sampaikan bahwasannya dulu ada influenza, kemudian sekarang influenza menjadi hal yang biasa, udah bukan menjadi outbreak, dan mungkin kalau kita mengenal istilah di apa itu namanya kesehatan masyarakat, itu kan ada istilah, dia ada pandemik, ada status outbreak di dunia ya. Nah, itu mungkin ada erat hubungannya juga seperti itu. Jadi ada saat-saat di mana udah nggak dikatakan pandemik lagi, ada saat-saat dikatakan itu epidemik, ada saat-saat dikatakan oh ternyata ini istilahnya ini kayak gitu. Seperti itu Mas Rifki kalau jawaban saya. Gimana Mas? Terima kasih Mbak. Oke, diskusi yang sangat menarik dan relevan sama pertanyaan kebanyakan orang ya. Akhir-akhir ini kayak, COVID kapan berakhir sih? COVID bisa berakhir nggak sih? Oke, terima kasih Sakinah dan juga Rifki tadi udah memantik pertanyaannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Gali Ibnu. Punten Kak, saya izin bertanya, hingga sekarang saya masih bingung apa yang membuat harga tes PCR itu begitu mahal, apakah karena alatnya atau apanya? Terima kasih. Silakan Sakinah. Oke, terima kasih Nabila, terima kasih Mas Gali, benar Mas ya kayaknya ya, Gali Ibnu kan ya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang harga tes PCR,
Kalau kita bicara tentang harga tes PCR itu cukup kompleks kaitannya. Nanti ada perihal kebijakan, ada perihal ekonomi, ada perihal teknologi. Jadi ada banyak aspek yang perlu kita bahas dan kita kaji, begitu kira-kira. Nah, kalau kenapa kok PCR itu harganya dulu sempat mahal banget ya, hampir 1 juta ya, mungkin 900-an. Sekarang udah 200-an, udah kita bisa dapat 200-300-an gitu ya. Iya, kalau nggak salah 200 ya, sekarang paling rendah ya, 245-an gitu ya. Iya kan ya? Iya, udah bisa segitu sekarang. Oke, dan turunnya itu bertahap gitu ya. Nah, untuk PCR sendiri, mungkin saya kasih gambaran dari harga alat PCR. Jadi saya kasih gambaran dari aspek teknologinya. Kalau dari aspek ekonomi, kebijakan, sosial politik, itu mungkin di luar ranah saya, jadi mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman lain yang mungkin punya fokus kajian ke situ. Kalau kita bicara tentang teknologinya, kemudian berapa sih harga alat PCR gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit ya, salah satu SMA di Kota Malang yang saya ngajar di situ juga, labnya itu udah punya PCR. Keren banget nggak tuh, anak SMA loh gitu ya. Tapi PCR yang konvensional, bukan yang PCR real time. Jadi kalau real time PCR tuh memang dia harganya jauh lebih mahal daripada PCR konvensional. Ada beberapa perusahaan lokal yang dia itu mengembangkan real time PCR, salah satunya punya proyeknya dosen saya, itu mengembangkan sekitar di harga 500 juta untuk satu mesinnya. Tapi dia itu hanya bisa dimasukin sampel yang sedikit, jadi 300-500 juta. Sampelnya sedikit dan kecil, jadi bukan untuk keperluan bukan untuk keperluan deteksi massal ya, jadi untuk keperluan laboratorium sederhana aja. Nah, kalau kita mau pakai mesin PCR yang untuk keperluan deteksi massal, apalagi kalau sekarang kebutuhan PCR tiap hari, boleh jadi harganya itu bisa di taraf M. Begitu. Jadi memang dari alat itu memang dia cukup pricey, tapi memang sangat diperlukan. Makanya sekarang itu banyak sekali pengembangan ekonomi PCR begitu. Nah, ini salah satu yang saya kembangkan juga, itu namanya LAMP atau Loop Mediated Isothermal Amplification. Jadi dia isothermal PCR yang dia tuh nggak perlu thermal cycler yang mahal. Jadi kita mengembangkan yang versi lebih ekonomis lah gitu. Itu bukan PCR, jadi isothermal PCR. Jadi banyak sekali. Jadi kan kalau perkembangan teknologi itu pasti banyak yang mengkritisi ya, oh kekurangannya ini, kemudian berusaha masuk di situ ya kan. Nah, salah satu ininya kalau RT-PCR atau real time PCR itu memang mahal. Jadi beberapa peneliti mencoba mengembangkan beberapa instrumentasi baru gitu ya, atau teknik baru yang dia itu bisa lower price itu gimana ya, lebih murah ya, lebih terjangkau untuk laboratorium skala kecil gitu. Jadi kalau kita amati dari teknologinya, pertama dia dari mesinnya udah cukup pricey, terbilang pricey. Kemudian ada tenaga analisisnya karena perlu spesifikasi orang yang khusus yang boleh mengoperasikan PCR. Jadi paling nggak dia, apalagi sekarang itu saya kemarin lihat tahun lalu ya, itu banyak banget ada tenaga kerja yang dibutuhkan di bidang molekular biologi, terutama yang bisa mengoperasikan PCR. Jadi ya mungkin dari tenaga kerja juga bisa harus dihitung ya kan, dari tenaga analisisnya juga. Kemudian dari sampel atau PCR mixture-nya. Kalau tadi saya bilang kan ada beberapa campuran yang harus dimasukkan ya, selain DNA-nya itu, DNA sampelnya maksudnya, itu ada DNA polimerase, enzim. Kemudian ada NTPS, nanti ada buffernya, ada MK2+, dan lain sebagainya. Itu kan juga bahan yang sekali pakai ya, habis pakai juga. Begitu, jadi harus selalu ditambahkan, kalau udah selesai analisis dibuang. Nah, dari situ juga bisa kita perhitungkan HPP-nya ya, atau harga penjualan pokoknya gitu, dari satu kali tes PCR itu, apalagi kalau enzim itu di dunia bioteknologi itu dia cukup mahal untuk dibeli seperti itu, kecuali kalau dia bisa produksi sendiri, kemudian dia bisa ya kayak gitu deh, begitu. Jadi mungkin ada banyak kemungkinan ya, siapa tadi Mas Gali, kenapa PCR itu harganya sekian, begitu. Dan mungkin juga ada regulasi ya, mungkin yang bahan-bahan impor, kemudian dia perlu cukai, ada bea cukainya, kemudian biaya laboratoriumnya dan lain sebagainya kayak gitu. Terima kasih Mbak Sakinah. Jawabannya kompleks sekali ya. Mungkin nanti kalau ngomongin harganya memang
banyak banget faktornya. Ada anak ekonomi di sini bisa gabung lagi kapan-kapan. Iya, Oke, benar. ini cukup banyak pertanyaannya, sangat banyak bahkan. Jadi mungkin teman-teman kita tutup dulu ya untuk sementara termen ini. Nanti karena kita ada keterbatasan waktu masih ada 4 pertanyaan. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Rosdiana Marzuki. Selamat siang Kak Sakina. Saya pernah membaca mengenai PCR step 1 versus step 2. Berkaitan dengan PCR step 1 versus PCR step 2, apakah dalam pengaplikasiannya kedua jenis PCR tersebut memperhatikan jenis organismenya? Terima kasih. Oke, terima Silakan. kasih Kak Rosdiana ya. Mungkin Kak Rosdiana boleh didefinisikan dulu PCR step 1 dan step 2 itu yang seperti apa? Mungkin kita perlu menyamakan definisi dulu, Kak Rosdiana. Biar nggak salah jawab juga nih. Mungkin Kak Rosdiana. Apakah di sini Rosdiana? Rosdiana Marzuki? Ada? Atau mungkin kita move, atau mungkin saya jawab sesuai pengetahuan saya aja ya? Atau kita Mungkin move? bisa kayak gitu dulu. Oke. Soalnya ya, kita perlu pendefinisian sih emang. Jadi kalau yang saya tahu ya tentang step 1 sama step 2 ini ada di reverse transcriptase PCR. Jadi PCR yang bahan baku dasarnya itu RNA, bukan DNA. Sama seperti ketika kita bahas tentang COVID-19 ini. Jadi maksudnya step 1 sama step 2 itu adalah PCR yang pengubahan RNA-nya ke DNA itu terjadi dalam satu alat yang sama. Yang kedua, itu terjadi tidak dalam satu alat yang sama. Jadi kita harus mengubah dulu nih RNA jadi DNA di alat yang berbeda, kemudian baru kita masukin ke PCR yang real time biasa tanpa ada mekanisme reverse transkriptase. Tapi kalau yang jenis kedua, itu dia dalam satu alat yang sama, satu instrumen yang sama, itu bisa mengubah RNA menjadi DNA sekaligus langsung diamplifikasi lah itu DNA-nya untuk bisa menghasilkan apa yang kita mau. Kayak gitu. Mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya, Nabila. Oke. Nanti mungkin Mas Dena bisa mengkonfirmasi ya kalau kurang-kurang. Nah, ini dari Brandon Rimanto. Ini pertanyaannya, maaf Kak kalau kurang nyambung, tapi ini santai sih pertanyaannya memang. Untuk mahasiswa jurusan biologi murni, apakah juga belajar mengenai teknologi bioteknologi modern seperti PCR dan elektroforesis terutama di UB? Ini sepertinya anak SMA mungkin ya ingin bertanya dari kakak tingkatnya. Belajar juga nggak ya? Biologi murni. Oke. Nah sebenarnya Brandon ya benar ya. Oke, Kak Brandon. PCR dan elektroforesis itu banyak dibahas di beragam program studi sebenarnya. Nah, tapi kalau saya terutama di bioteknologi itu PCR itu sudah mulai dijelaskan sejak semester 1 gitu. Jadi memang lebih targeted karena memang program studi kami itu bioteknologi yang mana selalu banyak menggunakan PCR dalam kehidupan risetnya gitu. Nah, mungkin seperti Kak Nabila yang kedokteran gigi atau Kak Aiman di sini ya ada kedokteran gitu ya, itu pasti diajarin tentang PCR sama elektroforesis, ya nggak, Nabila? Iya, aku diajarin semester 1. Oh ya, semester 1 juga. Karena memang erat kaitannya kedokteran sama PCR gitu. Nah, kalau di biologi murni, sejauh yang saya tahu dari rekan-rekan, terutama kalau di Universitas Brawijaya, itu diajarin juga. Tapi mungkin nanti ada di matkul khusus. Jadi kalau biologi murni itu lebih luas daripada bioteknologi, dan bioteknologi itu menjadi mata kuliah atau peminatan di dalam biologi murni. Jadi nanti kalau misalnya Kak Brandon masuk biologi murni, kemudian tertarik dengan bioteknologi, bisa ambil biotek di peminatan mungkin sekitar semester 4 atau semester 5. Ini teknis kuliah kali ya. Kayak gitu. Tapi insya Allah sih diajarkan dan dijelaskan di banyak sekali program studi, tidak hanya di bioteknologi. Oke, terima kasih Sakina. Ini mungkin karena pemaparan Sakina langsung ada yang mau nanyain kuliah-kuliah PCR ada di jurusan mana aja gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari sebentar. Oh, masih sama dari Brandon Limanto juga, yaitu tentang permisi Kak, saya mau bertanya. Saat ini banyak sekali jenis vaksin, salah satunya Pfizer dan Moderna. Sebentar ya.
Pfizer dan Moderna yang menggunakan mRNA. Bagaimanakah sebenarnya pembuatan vaksin tersebut? Apakah juga menggunakan teknologi PCR? Bagaimanakah cara kerja vaksin RNA dalam tubuh kita? Apa perbedaannya vaksin virus yang dilemahkan seperti CoronaVac atau Sinovac? Terima kasih banyak, Kak. Ini pertanyaan ini cukup kompleks tentang mungkin medis ya. Silahkan, Mbak Sakinah. Oke, terima kasih Kak Bren. Jangan-jangan Kak Bren ini masuk koas loh, Nabila. Sama Saya kayak curiganya Nabila. gitu sih. Oke, saya akan jawab dari perspektif yang saya pernah pelajari ya, mungkin supaya nggak apa ya. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahin, boleh banget ditambahin, kita diskusi, sharing bareng. Jadi memang vaksin itu ada beberapa jenisnya ya, terutama kalau dia vaksin RNA atau dia vaksin dari virus yang dilemahkan. Nah, untuk vaksin sendiri, saya tidak terlalu mendalami vaksin jujur saja, jadi saya akan jawab secara general. Kalau yang saya pernah pelajari itu bukan vaksin yang di COVID-19, dan saya nggak terlalu mendalami kalau di vaksin di COVID-19, pengembangannya seperti apa dari ada apa namanya dari Astra, kemudian apa itu namanya depannya apa sih? Kok aku jadi lupa. Ada Pfizer yang jadi boosternya, terus yang Sinovac ya. Ada Sinovac, AstraZeneca gitu ya. Oke, dan sekarang juga ada boosternya dari Pfizer dan juga Moderna. Nah, kalau cara, coba saya sambil baca lagi. Apakah pembuatan vaksin tersebut juga menggunakan teknologi PCR? Secara umum, pembuatan vaksin itu memerlukan PCR, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita produksi vaksin yang RNA-based, itu dia pasti ada butuhkan DNA, karena tadi fungsi butuhkan PCR, karena tadi fungsi utamanya PCR adalah sebagai generator stok generator. Jadi membuat stok yang mau kita otak-atik ya, supaya banyak stoknya, supaya kita nggak kekurangan, supaya kita nggak ngisolasi banyak-banyak, karena ngisolasi dari organisme aslinya, atau kalau virus itu sebenarnya bukan organisme ya, virus ya, karena dia bisa mati, bisa enggak gitu. Itu untuk isolasi itu perlu biaya yang besar. Jadi satu kali isolasi itu juga perlu biaya yang besar. Jadi untuk memotong biaya itu atau memotong tahapan juga, karena isolasi itu juga takes time ya, kita bisa isolasi secukupnya saja dari organisme itu, kemudian kita PCR supaya kita bisa simpan DNA-nya dalam bentuk freeze gitu. Jadi biasanya DNA itu disimpan dalam bentuk beku gitu. Nah, begitu. Nah, jadi kalau saya boleh bilang, sependek pengetahuan saya itu pasti menggunakan PCR begitu. Kemudian apa perbedaannya vaksin virus yang dilemahkan seperti CoronaVac dan Sinovac dengan vaksin-vaksin lainnya begitu? Sependek yang saya tahu, ada beberapa komposisi yang pasti berbeda dari vaksin-vaksin itu, dan ada beberapa metode pendekatan yang berbeda dari proses generate vaksinnya, dan itu sangat spesifik ya kalau kita bicara tentang merek terutama, dan itu pasti ada hal yang spesifik banget yang harus kita bahas. Itu jadi saya jawab secara general seperti tadi itu aja ya. Siapa tadi yang tanya deh? Ya gitu deh Nabila. Oke, terima kasih banyak Sakinah, membuka banyak insight. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh menyusul Brandon gitu. Tadi tentang vaksin. Nggak nyangka ternyata PCR gitu juga butuh banget ya dalam pembuatan vaksin. Nah ini selanjutnya Nur Rizky Ababil bertanya. Kak, saya ingin bertanya, apakah bisa melakukan penelitian identifikasi bakteri pada suatu makanan atau minuman menggunakan PCR? Dan apakah harus dibarengi dengan metode kultur? Gitu. Silahkan. Terima kasih Kak Nur Rizky Ababil, ya benar ya? Aku salah nama benar ya? Nur Rizky Ababil, benar. Apakah penelitian identifikasi bakteri pada suatu makanan atau minuman itu bisa menggunakan prinsip atau bisa kita pakai PCR juga dalam pengaplikasian riset terapannya? Jawabannya adalah sangat bisa. Gitu. Nah, tadi saya sempat paparkan di slide bahwasanya salah satu aplikasi PCR itu adalah untuk deteksi patogen. Nah, deteksi patogen itu salah satunya adalah bakteri juga. Kalau di COVID ini kan dia bentuknya virus ya, virus. Kalau di makanan atau minuman kita bisa pakai bakteri patogen. Jadi prinsip sederhananya itu seperti ini. Jadi alur atau flow worknya ya, workflow-nya ya, cara kerjanya, alur kerjanya itu kita punya sampel bakterinya dulu nih, sampel bakterinya yang bisa nanti kita untuk bandingkan gitu ya. Terus habis itu nanti dari makanan atau minuman yang kita
suspek atau kita ingin uji gitu, itu kita bisa ambil DNA-nya dengan kita mengekstrak. Pertama kita sampling dulu, misalnya makanannya itu katakanlah daging gitu ya, daging yang dia tuh banyak mengandung bakteri, apa yang paling banyak di daging gitu ya, Nabila ya? Bakteri A ada ya, anonim deh ya, bakteri anonim gitu. Nah, bakteri A ini yang sudah kita ketahui atau udah kita target gitu ya, atau mungkin yang simpel aja ya, E. coli gitu ya, Escherichia E. coli, genomnya, urutan basa nitrogennya itu udah banyak diketahui di GenBank. Jadi di database gene itu udah banyak diketahui, jadi kita bisa analisis dulu secara bioinformatics-nya. Kemudian kita generate primernya yang sesuai, jadi istilahnya kita buat dulu penanda mana yang mau kita pakai. Kita mau ambil gen dari nomor 3 sampai nomor 5 misalnya, karena dia tuh gen spesifik ke bakteri itu. Kemudian kita ambil tuh primernya, kemudian kita amplifikasi atau kita PCR-kan makanan yang kita suspek tadi itu. Udah kita sampling tuh ya, terus kita coba ekstraksi DNA-nya. Nah, sebenarnya bisa sih kita tanpa ekstraksi DNA itu bisa. Jadi nama itu direct PCR. Kalau yang kita harus ekstraksi dulu itu namanya indirect PCR. Tapi sure, paling bagus itu hasilnya indirect PCR. Jadi kita harus ekstrak dulu DNA-nya supaya lebih murni gitu. Nah, kemudian kita bisa amplifikasi itu kalau misalnya hasilnya ternyata ada match atau ada kecocokan sama sequence bakteri yang kita ingin deteksi, maka itu bisa kita simpulkan bahwasannya dalam makanan atau minuman tersebut itu mengandung bakteri patogen yang ingin kita deteksi. Misalnya E. coli, let's say E. coli lah ya, E. coli kayak gitu. Jadi jawabannya adalah sangat-sangat mungkin sekali untuk kita bisa mengembangkan beragam riset untuk identifikasi bakteri dan juga patogen. Oh ya, untuk identifikasi, jadi identifikasi itu kalau tadi itu deteksi ya, kalau pertanyaan ini ternyata identifikasi. Jadi kalau identifikasi, well kita bisa ambil itu, nah nanti ada tambahannya yaitu sequencing. Jadi setelah kita PCR, hasilnya itu kita bisa sequencing untuk kita bisa tahu urutan basa nitrogennya atau nukleotidanya. Nah dari situ kita bisa melihat, oh ini organisme yang udah ada sebelumnya di database. Ternyata dia ada organisme ini nih, gitu. Nah kalau ternyata itu susunan basa nitrogennya itu tidak ada di database sebelumnya, bisa jadi itu adalah organisme baru yang belum pernah di-sequence sebelumnya atau belum pernah diketahui urutan genomiknya, kayak gitu. Jadi ya bisa jadi malah riset baru nih, penemuan organisme apa dalam makanan, kayak gitu. Itu mungkin Nabila untuk jawaban dari Kak siapa tadi ya? Kak Nuriski Ababil. Pertanyaan dan benar itu pertanyaan terakhir kita ini tepat sekali berakhirnya di jam yang kita harapkan, yaitu dekat dengan jam 15. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya kepada Sakinah tadi bisa menyampaikan materinya dengan sangat mudah ditangkap gitu. Rasanya tuh kayak mulai belajar baru lagi, banyak banget hal yang bisa ditangkap gitu. Semoga teman-teman juga jadi lebih semangat untuk mengembangkan penelitian-penelitian PCR ke depannya. Tadi kita teman-teman, mungkin saya sedikit review, kita tadi udah belajar tentang pertama konsep dasar PCR. PCR tadi disamakan dengan mesin fotokopi, dan ternyata bener loh, mirip banget gitu kan ya. Tadi ada beberapa komponen yang mirip dengan cartridge-nya, mungkin bisa di-recall lagi tadi dengan prinsip kettles. Kemudian ada jenis-jenis PCR, ternyata banyak banget, nggak cuma ada di swab COVID juga, tapi ada di makanan, forensik, ada di mutasi gen, dan sebagainya. Dan ada juga berbagai macam pengembangannya dari riset terapan. Dan tadi teman-teman ternyata udah sangat excited ya, udah lebih dari 5 orang yang bertanya tentang bagaimana tadi penerapannya di COVID, penerapannya di makanan, dan sebagainya. Mungkin Sakinah kalau ada pertanyaan lanjutannya boleh lah ya nanti tanya-tanya ke Sakinah, ada di Instagramnya loh teman-teman, Sakinah Hilya gitu kan. Atau mungkin cari-cari aja di Sains Hunter Indonesia. Nanti teman-teman bisa ketemu dengan Mbak mentor kita, yaitu Mbak Sakinah Hilya. Sakinah ada kesimpulan atau hal lain yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup? Sedikit ya. Oke, jadi menyinggung kembali quotes yang tadi saya sampaikan di akhir slide bahwasannya sains hari ini adalah teknologi masa depan. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berkecimpung di beragam riset terapan, selalu semangat dan selalu harapannya apa ya?
bisa selalu semangat dengan semangat kebaikan, semangat kebermanfaatan, dan ketika teman-teman mempelajari suatu bidang riset terapan, upayakan untuk mempelajari dasarnya dulu, riset dasarnya dulu, dan definisinya terlebih dahulu. Begitu. Dengan begitu, nanti teman-teman bisa paham arah perkembangan yang mau dibawa kemana, dan tentunya akan bisa memunculkan beragam ide inovasi ke depannya mau seperti apa dan bagaimana. Jadi itu salah satu kunci untuk pengembangan riset terapan dan yang multidisipliner saat ini gitu. Jadi selalu semangat teman-teman, karena tadi saya masih menyinggung lagi quotes di awal, mulailah suatu hal yang besar atau mulailah suatu hal yang sulit ketika ia masih muda, dan mulailah suatu hal yang besar ketika ia masih kecil. Artinya mulai sekarang juga jangan pernah takut untuk memulai, karena teman-teman sendiri yang tahu kapan waktu yang tepat untuk memulai, dan pastikan teman-teman ketika sudah memulai, pastikan itu diakhiri di titik pengakhiran yang tepat. Itu mungkin aku. Oke, terima kasih dan plus sebanyak-banyaknya untuk Sakinah, karena hari ini tuh aku gak cuma dapat banyak ilmu loh, aku tuh termotivasi untuk melanjutkan hari-hari ke depan. Ini minggu ya, sangat, Motivasi buat aku juga ya. sangat banyak pencerahan gitu. Dan ini tadi ada reminder loh dari panitia, jangan lupa untuk upload IG story acara hari ini dan tag SHI dan Sakinah Hilya, gitu ya, pemateri kita. Kita mau foto-foto dulu? Oke, Foto-foto dulu ya. Teman-teman boleh on cam, teman-teman kita tunggu 5 detik. On cam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mari kita, ini silakan ya, kita coba aja saya bacain dari, ada 2 slide teman-teman. Oke, masih ditunggu teman-teman. Ini masih pada proses on cam. Yuk, teman-teman boleh banget kita biar banyak foto. Oke, terima kasih yang Kalau masa pandemi itu fotonya default banget ya, Nap ya. Pasti layar kotak-kotak gitu ya. Story terbanyak kita tuh kayak ini, screenshotan. Tapi jadi simpel loh. Kalau mau foto bareng di offline kan harus ngumpul, berdiri, rapi-rapi gitu ya. Bener-bener. Sekarang tinggal ya, belum ada yang ngefotoin. Iya, betul. Oke, udah cukup lah ya, udah banyak nih yang on cam. Oke, saya hitung ya teman-teman dari satu dulu. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang kita pindah ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Antusiasnya dan semangatnya berasa kayak Indonesia tuh akan jauh lebih baik gitu setelah tahu bahwa hari Minggu banyak banget yang mau belajar. Luar biasa, keren banget sih. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak teman-teman. Nabila juga makasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ada pesan lagi dari panitia mungkin? Atau sudah? Oke. Tidak ada sepertinya ya. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Semoga kita bisa banyak belajar hari ini dan juga banyak memberikan dampak besar buat bangsa kita ke depan. Gitu. Terima kasih Sakinah, terima kasih panitia semuanya dan teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.